Setengah bulan kemudian, setiap orang telah menempa tubuh mereka berkali-kali, dan darah Sisi telah dikonsumsi, tetapi tubuh fisik mereka telah dipadatkan. Bahkan gadis-gadis seperti Tante Yao dan Tang Kueran, meskipun kulit mereka lembut, penuh dengan ketangguhan, dan pedang serta pisau biasa tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku di Menara Jam, semakin mengokohkan kultivasiku sebagai Raja Manusia setengah langkah dan meningkatkan volume lautan spiritualku. Di saat yang sama, aku terus mendeduksi seni pedang segala hal, mengambil langkah maju dalam seni pedang, dan mempraktikkan perilukisan tombak emas menuju alam kesempurnaan agung. Sekarang, kemungkinan berhasil menggunakannya setidaknya 70%, yang membuat orang senang. Jika aku mempraktikkan gerakan ini hingga alam kesempurnaan, aku khawatir tingkat keberhasilannya akan mencapai 100%. Gerakan ini sangat kuat, dan tidak jauh lebih rendah daripada Keitian yang berevolusi dari seni naga sejati. Setelah digunakan bersama dengan energi pedang dari hati pedangku, kekuatannya akan mencapai tingkat yang sangat mengerikan, yang dapat dianggap sebagai salah satu pembunuh terkuatku. Menjelang senja, gelang transmisi suara tiba-tiba bergetar dan menerima transmisi suara dari sepupuku Bu Suanyin Xiaoxuan, bawa Xiaoyan ke kota raja daerah kuno. Sesuatu yang besar telah terjadi di wilayah utara. Oh, segera datang. Dia segera berjalan keluar dari Menara Jam, memberikan beberapa instruksi, lalu membawa Xiaoyan dan menunggangi Yi Zhangqing langsung ke daerah kuno Yuntian. Xiaoxing berlari kencang dan tiba di kota raja kabupaten kuno dalam waktu kurang dari 1 jam. Di alun-alun kota raja, ribuan pasukan kavaleri utara perlahan meninggalkan kota. Sepupunya berdiri di panggung, sementara Sulu dan Xixian juga berada di sampingnya. Wow, Xiaoxing segera berubah menjadi wujud manusia, dan Su Yan serta aku melompat turun. Guru Xixian, saudari Sulu, aku datang. Semua orang menyapa mereka, dan sepupuku mengerucutkan bibir merahnya dan berkata, Xiaoxuan, orang yang seharusnya datang akhirnya ada di sini. Alam atas, atau tanah pembuangan. Alam api. Apa? Saya terkejut. Ayo, aku akan mengajakmu melihatnya. Xixian dan Sulu tetap tinggal di negara bagian kuno, sementara sepupuku, Su Yan dan aku menunggangi Xiaoxing dan langsung menuju wilayah utara. Malam telah larut. Yi Zhangqing sedang berjalan di antara pegunungan. Setelah melewati beberapa gunung, sebuah kota megah muncul di hadapannya. Itu adalah kota kerajaan kediaman pangeranmu. Saat itu, kota kerajaan hampir setengah diperbaiki, tetapi rusak lagi. Puluhan mil di luar kota, api membumbung tinggi ke langit. Itu adalah pasukan yang padat. Semua baju zirah prajurit lapis baja terbakar. Setiap prajurit menunggangi seekor binatang buas. Raungan binatang buas itu tak henti-hentinya dan mengguncang bumi. Di depan mereka adalah sisa-sisa pasukan kediaman pangeranmu. Setidaknya 10.000 pasukan telah musnah. Bersembunyi di alam void, aku menyaksikan dari jauh, benar-benar tercengang mengapa pasukan alam api menyerang alam naga. Sepupuku tersenyum getir dan berkata, awalnya kupikir tanah pengasingan akan membayar harga yang lebih mahal, mengirimkan lebih dari 10 raja manusia untuk menghabisi kita, tapi aku tak menyangka mereka akan mengambil pendekatan berbeda dan mengirim orang ke alam api, memancing pasukan alam api untuk menyerang alam naga. Kau tahu, harga yang dibayar untuk menerobos alam-alam di antara alam bawah jauh lebih murah daripada yang dibayar oleh alam atas. Aku menarik napas dalam-dalam. Sepertinya cukup banyak pasukan dari alam api yang telah tiba. Aku khawatir meski begitu, banyak nyawa yang telah dikorbankan. Sepupuku mengangguk, tatapannya tajam ke arah pasukan alam api yang jauh. Ia berkata, 1 juta pasukan alam api telah turun, dan korban jiwa setidaknya mencapai ratusan juta. Namun bagi para pengungsi, mereka tidak peduli berapa banyak yang mati. Sekarang pasukan alam api sedang menyapu bersih perbatasan timur dan utara klan awan. Setelah mereka merebut kota Zeyun, Federasi Roh Naga kita akan menjadi yang berikutnya. Alam naga benar-benar dilanda bencana. Ini bukan pertama kalinya. Cepat atau lambat, pasti akan ada perang antara alam naga dan alam api, kataku. Baik sepupunya maupun Su Yan tercengang mengapa. Aku berkata dengan suara berat, kau ingat kunjunganku ke alam rahasia sarang bintang di sana, aku membantu Ciyu mendapatkan tombak perang abadi. Di dalam tombak itu, aku melihat beberapa kenangan bersejarah. Salah satunya tentang pasukan alam api yang berjumlah puluhan ribu menyerang alam naga, bertempur dalam pertempuran berdarah melawan leluhur kita, para raja manusia, selama bertahun-tahun sebelum akhirnya mereka diusir. Pantas saja alam api begitu rela mengikuti rencana tanah pengasingan. Ternyata mereka hanya ingin menggunakan kekuatan para pengasingan dari alam atas untuk menghancurkan alam naga kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang, tanyaku. Saya khawatir kota Zeyun juga diserang. Ayo kita ke sana dan lihat. Bagus. Larut malam, Yi Zhangqing turun di atas kota Zeyun, tetapi yang kami lihat hanyalah lautan api. Seluruh kota Zeyun diselimuti api, dan semua makhluk hidup hancur.
Formasi pelindung kota hancur total, dan pilar-pilar batu di tengah formasi tersebut tercabut. Mayat-mayat berserakan di tanah di luar kota, sungguh pemandangan yang mengerikan, dan bahkan angin pun dipenuhi bau darah yang menyengat. Kerajaan Yun telah hancur. Kami mendarat dan melompat dari Xiaoxing. Berjalan di antara mayat-mayat, medan perang berdarah ini dipenuhi mayat-mayat yang bertumpuk lapis demi lapis. Tak seorang pun menyangka pasukan alam api akan datang secepat itu, dan tak seorang pun menyangka klan awan akan dikalahkan telak. Aku mengambil sebuah bendera pertempuran dari lautan darah dan melihatnya sekilas. Di sana tertulis aksara Mandarin Zhenbei. Merasa sedikit tersesat, aku berkata, ini bendera Raja Zhenbei. Pasukan paling elit klan Yun telah dimusnahkan di sini. Pasukan Raja Zhenbei yang beranggotakan 200.000 orang telah musnah dalam sekejap. Suyan menggigit bibir merahnya dan bertanya, seberapa kuat alam api bisakah itu menghancurkan ibu kota klan awan hanya dalam beberapa hari? Sepupuku berdiri di tengah hutan belantara, alisnya sedikit berkerut. Mereka pasti lengah. Pasukan alam api turun dari langit, membuat kota Zeyun tak punya waktu untuk bereaksi sebelum ditembus. Saat pasukan Raja Zhenbei tiba, sudah tidak ada kota yang tersisa untuk dipertahankan, jadi wajar saja mereka tak bisa menghentikan pasukan elit alam api. Dan ku dengar pasukan elit alam api sudah habis kali ini, dan bahkan kaisar manusia sendiri yang turun ke alam naga. Di antara semua orang kuat, setidaknya ada yang berlevel Raja Manusia 2 digit. Hatiku merinding. Raja Manusia 2 digit setelah kota Zeyun hancur, yang berikutnya mungkin adalah 16 kabupaten di Yunzong Utara Federasi Roh Naga kita. Sepupuku memandang kota Zeyun dari kejauhan. Kota itu berkobar dengan api. Kota itu telah diduduki oleh pasukan elit dari alam api, dan mereka mengirimkan patroli kapan saja. Ia berkata, ya, ayo pergi. Ada pasukan alam api di mana-mana. Jangan sampai ketahuan. Mengendarai Xiaoxing kembali ke kehampaan, kami berlayar ke selatan. Semua orang tampak sedih. Kekacauan besar yang telah berlangsung selama 10.000 tahun telah tiba, dan terjadi di waktu yang tepat. Saya benar-benar tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan. Ada satu hal yang tidak begitu aku mengerti. Sambil menatap daratan yang luas, aku berbisik, para pengasingan hanya mencari batu loncatan untuk membuka kembali jalan penciptaan dan mencapai alam atas untuk membalas dendam. Tapi karena mereka sudah menaklukkan alam api, mengapa mereka tidak menggunakannya sebagai batu loncatan? Sebaliknya, mereka memobilisasi pasukan mereka untuk menyerang alam naga. Mungkinkah alam naga kita memiliki sesuatu yang mereka butuhkan? Aku juga berpikir begitu. Sepupuku berkata, mungkin kita di alam naga punya bahan-bahan untuk memulai kembali dao penciptaan, atau mungkin ada peluang. Berapa banyak orang buangan yang dikirim dari daerah pembuangan kali ini? Hanya satu. Sepupuku mengangguk. Mereka tidak mampu membayar harga yang lebih tinggi, tapi orang buangan ini pasti sangat kuat, setidaknya dia sudah memasuki wilayah Yuanling, dan akan menjadi musuh nomor 1 kita. Aku terdiam sejenak. Saat itu, Su Yan menunjuk ke depan dan berkata, Xiaoxing, pelan-pelan saja. Ada pertempuran di sana. Sepertinya pasukan alam api sedang mengejar pasukan klan awan yang kalah. Ya, Xiaoxing bergegas turun, dan di sebuah lembah, api berkobar ke langit. Sebuah kavaleri yang hanya terdiri dari beberapa ratus orang dari kerajaan Yun melarikan diri dengan kekalahan, meninggalkan baju zirah dan senjata mereka. Mereka memegang bendera pangkemping di tangan mereka, dan itu adalah bendera yang disulam dengan pola awan emas. Itu adalah bendera kerajaan-kerajaan Yun. Beberapa ratus meter di belakang adalah pasukan alam api, dan sekelompok pemanah berkuda sedang menembakkan busur mereka ke punggung kuda perang mereka. Tiup, tiup, tiup. Anak panah beterbangan silih berganti, dan pasukan kavaleri yang kalah berjatuhan bagai gandum yang dipangkas, tak berdaya melawan sama sekali. Bahkan ketika seorang lelaki tua di wilayah Fuhai berbalik dan menggunakan metode Shizi yang belum sempurna untuk melawan, ia tetap tertembak oleh anak panah yang menembus bayangan metode Shizi, menembus dadanya, dan langsung menembus jantungnya. Terangan menyedihkan terdengar, dan tubuh lelaki tua itu jatuh ke rumput. Aku menyipitkan mata. Panah yang ditembakkan prajurit alam api begitu kuat hingga bahkan bisa menghabisi orang kuat di alam Fuhai. Pantas saja kota Zeyun direbut begitu cepat. Itu adalah anak panah yang terikat pada roh. Su Yan melihatnya dengan jelas dan berkata, aku tidak menyangka alam api biasa ternyata memiliki panah yang terikat roh. Panah jenis ini ditempa dengan pola susunan dan dapat menembakkan anak panah yang sebanding dengan serangan dari alam raja manusia tingkat pemula. Oh, saya melihat sekilas dan melihat ada hampir 1000 pengejar alam api, dan sedikitnya ada 100 di antara mereka yang membawa anak panah yang melekat pada roh. Sepupuku kini memegang tombak perak yang terbungkus energi keos di tangannya. Ia berkata, Xiaoxuan dan Xiaoyan, bersiaplah untuk bertindak. Kita tidak bisa hanya berdiam diri dan menyaksikan saat kita menyelamatkan tentara kerajaan Yun yang kalah. Baiklah, aku mulai dulu. Mendarat di lereng bukit yang luas, aku mengumpulkan kekuatan Raja Manusia di tubuhku,
tiba-tiba membuka dan menutup tanganku, lalu menarik busur Yan Huang. Saat itu, aku mengerahkan seluruh kekuatan Raja Manusiaku saat menggunakan busur Yan Huang. Kekuatan Raja Manusia yang murni menembus anak panah, dan aku menembakkan busur terus-menerus dari kejauhan, melepaskan 8 anak panah dalam sekejap. 8 anak panah ini melesat bagai guntur dalam sekejap, yang bisa dibilang merupakan serangan kejutan. Bum bum bum. Seperti yang diduga, kekuatan panah pembelah bumi sungguh luar biasa. Separuh lembah hancur berkeping-keping, dan sebagian besar prajurit alam api yang berada dalam jangkauan panah pembelah bumi langsung terbunuh, dan berubah menjadi pasta daging bersama tunggangan mereka. Kemudian, sebuah tombak perak melesat turun dari langit, menghancurkan semua prajurit kuat yang memegang panah yang terhubung dengan roh. Unggul. 3 sosok turun dari atas, dan niat pedang Su Yan dan aku jatuh bagai air mengalir, seketika memotong ratusan bekas pedang di tanah, saling bersilangan dan menewaskan banyak sekali orang. Cara menghabisi sepupuku bahkan lebih menentukan. Ia mengangkat tangannya dan melepaskan puluhan kekuatan jari matahari yang membakar, mengubah lawan menjadi abu bahkan sebelum mereka sempat menghindar atau melarikan diri. Hanya dalam 10 tarikan napas, hampir 1000 prajurit alam api terbunuh. Kecuali beberapa binatang buas, tak seorang pun lolos. Bu Yixuan. Di pegunungan yang gelap, seseorang dari pasukan klan Yun yang kalah mengenali saya. Saya mengamati lebih dekat dengan mata langit dao pedang saya dan langsung terkejut. Ternyata itu Bai Tuoshen. Kaisar Yun di masa kini benar-benar telah jatuh ke dalam situasi ini. Bai Tuoshen. Aku pun terkejut dan menghampiri sepupuku dan Su Yan. Bai Tuoshen turun dari tunggangannya. Para prajurit di belakangnya berlumuran darah, tetapi tak satu pun dari mereka berani turun. Mereka semua ketakutan. Mereka tahu bahwa pasukan alam api bisa mengejar mereka kapan saja, dan jika mereka turun, sudah terlambat untuk melarikan diri. Bertemu Kaisar Yun, sepupuku dan Su Yan berkata bersamaan. Bai Tuoshen tersenyum getir, aku merasa malu dengan para kaisar sebelumnya. Kota Zeyun telah berdiri di antara langit dan bumi selama ribuan tahun, tetapi jatuh ke tanganku. Jika bukan karena niatku untuk memulihkan negaraku, aku benar-benar ingin mengakhiri hidupku di sini. Yang mulia, ini tidak mungkin, sekelompok menteri tua berteriak tergesa-gesa. Aku melirik sekilas dan melihat Bai Tuoshen terluka parah. Perutnya tertusuk anak panah. Pasti itu akibat anak panah yang terikat roh. Kalau tidak, dengan kekuatannya sebagai Raja Manusia setengah langkah, ia takkan pernah bisa lari menyelamatkan diri. Bu Yixuan. 2 sosok yang agak berantakan datang dari kerumunan. Mereka adalah 2 wanita cantik dari kediaman Pangeran Mu yang terluka parah. Lengan Mu Xiu berlumuran darah, dan kaki Mu Xiun juga terluka oleh panah. Di belakang mereka, Pangeran Mu tampak sangat lemah. Ia terluka lagi dan hampir di akhir hayatnya. Ia harus menyembuhkan lukanya sesegera mungkin. Kalian semua seperti ini, bisikku. Maaf telah mempermalukanmu, kata Mu Xiu sambil tersenyum kecut. Tak seorang pun dari kita menyangka pasukan alam api tiba-tiba turun dari langit dan menghancurkan formasi Dewa Pelindung Ibu Kota Kekaisaran dengan cara yang dahsyat. Pasukan mereka tak terhitung jumlahnya dan hampir memusnahkan pasukan Raja Zhenbei dalam semalam, bahkan Yang Mulia Raja Zhenbei. Aku mengangguk dan berkata, berhenti bicara. Naiklah ke kudamu dan teruslah berjalan. Tinggalkan perbatasan negeri awan dan pergilah ke wilayah 16 Komandan Negeri Awan untuk menyembuhkan lukamu. Bai Tuoshen menggelengkan kepalanya. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku adalah Kaisar Bangsa Yun. Sekalipun aku mati, aku ingin mati di wilayah klan Yun. Karena itu, kami berencana pergi ke kota Feiyu, kota perbatasan yang hanya berjarak 480 km dari 16 kabupaten. Meskipun kotanya kecil, kota ini memiliki formasi pertahanan kota yang cukup untuk bertahan beberapa saat. Saya melihat kota Feiyu di peta. Jaraknya kurang dari 300 mil dari Komando Yuntian kuno. Tidak masalah bagi Anda untuk pergi ke kota Feiyu, karena sudah dianggap sebagai salah satu dari 16 komando utara. Jika alam api berani datang, kita tentu akan melawan mereka. Namun saya pikir sebaiknya Yang Mulia tidak mengaktifkan formasi pertahanan kota. Anda harus memasuki kota dengan tenang. Pasukan alam api terbatas, dan mustahil bagi mereka untuk menyerang setiap kota. Su Yan berkata, biarkan kami mengantarmu mundur, cepatlah. Baiklah, terima kasih semuanya. Ini terlalu lambat. Aku menjabat tanganku pelan, dan kapal perang penyuling senjata Big Black Dog muncul di hadapanku. Panjangnya 100 kaki, cukup untuk menampung ratusan orang. Sesaat, mata para tetua dan jenderal klan Yun yang mengikuti Bai Tuoshen berbinar. Memiliki kapal perang saat ini bagaikan pertolongan yang tepat waktu. Mereka bisa mencapai kota Feiyu dalam semalam, tetapi jika mereka menunggang kuda perang, akan memakan waktu 3 hari 3 malam. Dia membersihkan medan perang, mengumpulkan lusinan busur dan anak panah dengan anak panah spiritual, lalu mengusir guk-guk hitam besar itu. Malam menyelimuti hutan belantara,
dan guk-guk hitam besar itu terbang di antara awan. Dari kejauhan, gumpalan api terlihat. Mereka adalah sosok-sosok pengejar dari alam api. Totalnya ada puluhan, berkelana di antara pegunungan, mencari ke depan bagaikan karpet. Kecepatan mereka sangat tinggi. Jika mereka tidak naik ke kapal perang, saya khawatir tak seorang pun dari Bai Tuoshen dan anak buahnya akan lolos. Beberapa tetua menghela napas dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Jika bukan karena Tuan Muda Bu dan Yang Mulia Ratu Kerajaan Utara, kita pasti sudah binasa di tangan para serigala ini. Sepupuku berkata, suku Yun dan Han memiliki darah yang sama, jadi tidak perlu bersikap sopan. Bai Tuoshen berdiri di buritan, menatap api pasukan alam api. Matanya memancarkan niat menghabisi yang mengerikan. Ia mengepalkan tinjunya dengan keras dan berkata, aku, Bai Tuoshen, bersumpah bahwa suatu hari nanti aku akan menghancurkan pasukan alam api dan memulihkan kerajaan Yunku. Dia tidak ingin menjadi raja dari negara yang telah jatuh, jadi meskipun ibu kotanya jatuh, dia masih memiliki semangat juang dan tetap menjadi Kaisar Yun yang cukup baik. Aku menatap ke kejauhan yang gelap gulita dan berkata, dengan ini, ratusan juta warga sipil klan Awan dan ribuan kota telah jatuh ke tangan alam api dan para pengasingan. Mereka mungkin akan menjadi tumbal dalam upaya mereka untuk membuka jalan menuju penciptaan surgawi. Bai Tuoshen sedikit gemetar, giginya hampir patah, dan kebencian yang besar melonjak. Pangeranmu mendekat, dibantu kedua putrinya, dan berkata dengan hormat, Yang Mulia Bu Suanyin, pahlawan muda Bu Yixuan, apa rencana kalian akankah Federasi Roh Naga melawan alam api? Sepupuku menatap kegelapan tak berujung dengan tatapan berair. Ketidakberdayaan muncul di pupil matanya yang gelap. Ia berkata, alam naga hanyalah benua kecil. Setelah alam api melahap negara awan, akankah ia membiarkan Federasi Roh Naga kita pergi? Tidak ada jalan keluar selain bertarung. Saya pun berkata ya, satu-satunya jalan adalah berjuang. Saat itu, Su Yan sedang memainkan panah roh dan menyalurkan kekuatan Raja Manusia ke dalam busur perang. Tiba-tiba, prasasti pada busur itu aktif, dan muncul 5 tanda merah menyala. Panah roh itu juga menyala, membawa kekuatan yang sebanding dengan tahap awal alam Raja Manusia. Bahkan formasi pertahanan guk-guk hitam besar itu pun bangkit kembali dan bersiap untuk bertahan. Kuat sekali. Aku mengerutkan kening. Su Yan tersenyum dan berkata, mungkin tidak sekuat yang kau kira. Ayo, coba sendiri. Oh. Aku mengambil segenggam anak panah yang terikat roh dan mengerahkan kekuatan Raja Manusiaku untuk memasukkannya. Untuk sesaat, aku merasa kekuatan hidupku mengalir deras dan semuanya tercurah ke dalam anak panah yang terikat roh, yang menciptakan kekuatan dahsyat dari anak panah yang terikat roh. Begitu, ini senjata yang mirip dengan persembahan kurban. Siapapun dari alam pengendali bintang akan terkuras habis kekuatannya setelah menggunakannya sekali. Orang-orang dari alam api benar-benar berani. Mereka hanya berjudi, menggunakan serangan nekat untuk merebut kota Zeyun. Itu benar. Su Yan menyingkirkan panah yang melekat pada roh dan berkata, lebih baik tidak menggunakan senjata semacam ini. Sepupuku berkata lirih, Xiao Xuan, haruskah kita mengirim pesan kepada pasukan Ming Yue dari wilayah Pedang Suanyu untuk memperkuat perbatasan? Jaraknya kini cukup jauh, jadi ia langsung mengirim pesan kepada Song Qian, memerintahkannya untuk memimpin seluruh pasukan Li Cheng untuk memperkuat Kabupaten Yuntian kuno. Dalam waktu dekat, Kabupaten Yuntian kuno akan menjadi medan perang berikutnya. Itu akan menjadi penghalang pertama dunia spiritual yang melawan pasukan alam api, dan juga akan menjadi penghalang terkuat. Jika bahkan pasukan domain Pedang Suanyu dan Beilin dikalahkan, sulit dibayangkan siapa lagi yang bisa melawan alam api. Bahkan tembok kehidupan pun akan mudah diinjak-injak seperti punggung bukit di bawah kuku besi alam api. Sinar matahari pertama menembus awan dan menyinari sebuah kota kecil di pegunungan terpencil yang jauh. Kami telah tiba di kota Feiyu. Kota kecil ini dikelilingi oleh gunung setinggi 1000 kaki di utara, dan di selatan terdapat danau dan sungai yang mengalir ke timur. Oleh karena itu, sebagian besar penduduknya adalah pemburu dan nelayan, dan nama kota Feiyu berasal dari hal ini. Dahulu kala, kota Feiyu pernah menjadi wilayah kekuasaan seorang raja dari klan Yun. Ia memerintah di sini selama beberapa dekade dan membangun formasi pertahanan kota yang setara dengan kota kerajaan. Namun, selama bertahun-tahun, kota ini terus mengalami kemunduran. Meskipun formasi pertahanan kota masih ada, kondisinya tidak lagi sejaya dulu. Namun kini, kota kecil di perbatasan selatan klan Yun ini telah menjadi harapan seluruh klan Yun. Kaisar Yun Bai Tuoshen telah berlindung di sini, yang akan menyalakan api harapan. Kepulangan kerajaan Yun bergantung pada kota Feiyu ini. Guk-guk hitam besar itu berhenti jauh, menjatuhkan Bai Tuoshen, Mo Wang dan yang lainnya, lalu kami berangkat lagi. Harta karun, Bai Tuoshen, Mo Wang, dan yang lainnya mengepalkan tangan. Musiu dan Musiyun juga menatapku dan melambaikan tangan, berkata, Bu Yixuan, Su Yan, kalian harus bertahan hidup, sama seperti kami.
Saya sedikit tersentuh. Mantan musuh bebuyutan itu benar-benar menjalin persahabatan yang begitu erat saat musuh yang kuat memasuki negara ini. Alasan utama Baitu Ocean memilih kota Feiyu sebagai ibu kota kedua adalah karena letaknya yang sangat dekat dengan Kabupaten Yuntian kuno. Berada di sini setara dengan berada di bawah perlindungan wilayah Pedang Suanyu. Kedua, tempat ini masih milik Kerajaan Yun, melestarikan wajah terakhir keluarga kerajaan. Saat ini, keluarga kerajaan-kerajaan Yun lebih seperti pengikut dunia spiritual, dan membutuhkan campur tangan wilayah Pedang Suanyu untuk terus bertahan. Berdiri di atas kapal perang, menyaksikan kota Feiyu perlahan mengecil dan akhirnya menjadi titik tak terlihat di antara pegunungan, saya merasakan emosi yang campur aduk. Pertempuran selanjutnya adalah giliran domain Pedang Suanyu kita. Sejak Lu Yi dan Si Tuking terbunuh, tanah pengasingan benar-benar menganggapku dan saudara-saudaraku sebagai duri dalam dagingnya. Kali ini, dengan datangnya alam api, para pengasingan baru pasti akan menyerang dunia spiritual dan memanfaatkan nyawa saudara-saudaraku untuk menjilat kekuatan yang lebih besar di belakang mereka dan para petinggi itu. Kakak, ada 5 kabupaten dan kerajaan di utara yang berbatasan dengan wilayah klan Yun. Apakah menurutmu pasukan alam api akan memilih menyerang kabupaten dan kerajaan yang sedikit lebih lemah daripada kabupaten dan kerajaan Yuntian kuno, tanyaku. Tidak, kata sepupuku lembut. Mengapa? Karena mereka langsung menyerang kota Zeyun milik klan Yun, dan baru kemudian menyerang kota-kota kerajaan dan kota-kota kecil lainnya setelah mereka mengamankan wilayah mereka. Penaklukan mereka begitu mulus sehingga mereka menjadi arogan. Dengan pasukan seperti itu, taktik militer apa yang menurutmu perlu jika aku jadi mereka? Aku akan langsung memilih kekuatan terkuat di dunia spiritual untuk dilawan, mengingat kekuatan mereka yang luar biasa. Itulah domain Pedang Suanyu. Aku menarik napas dalam-dalam. Setelah 6 bulan perekrutan, wilayah Pedang Suanyu kini memiliki hampir 50.000 pasukan. Bagaimana dengan Beilin? Totalnya 90.000. Bisakah 140.000 pasukan benar-benar menghentikan pasukan alam api yang berkekuatan jutaan? Saya agak bingung. Sepupuku terkekeh. Kekuatan dan kelemahan hanya sementara. Jangan lupa, kita masih punya formasi ilahi pertahanan kota milik Komando Kuno. Kita bisa memancing mereka ke wilayah Komando Kuno untuk bertarung. 140.000 pasukan semuanya di bawah komandomu, dan aku akan mengendalikan formasi pertahanan kota. Jika mereka berani datang, kita akan langsung menghabisi mereka untuk menunjukkan kekuatan kita. Dalam pertempuran pertama ini, kita pasti tidak akan mengecewakan gengsi pasukan spiritual kita. Bagus. Di sampingnya, Su Yan akhirnya tersenyum dan berkata, pasukan 140.000 orang ini dikenal sebagai pasukan paling elit di seluruh benua roh naga. Fudi, kau akan mengambil alih komando. Mengambil alih. Aku tertawa getir, aku tidak cocok memimpin pasukan ke medan perang, tapi kali ini, aku akan berjuang apapun yang terjadi. Aku akan mempertahankan martabat dunia spiritualku dan wilayah istana Pangeran Bu, dan aku tidak akan menyerahkannya sedikit pun. 3 hari kemudian, pasukan sebanyak 140.000 orang berkumpul di perbatasan utara daerah Yuntian kuno, dengan kam-kam yang membentang sejauh 300 mil. Sepupu saya telah menutup formasi Dewa Pelindung Kota, dan berencana untuk melawan pasukan alam api di dalam formasi dewa tersebut. Hanya dengan menghancurkan pasukan alam api secara parah dalam pertempuran pertama dan menghabisi pasukan mereka secara drastis, kita dapat menyelamatkan dunia spiritual. Sepupu saya dan saya telah mencapai kesepakatan bahwa pertempuran pertama akan menentukan, dan tidak ada ruang untuk keberuntungan. Hanya dengan menaklukkan lawan dengan kekuatan, kita dapat membuat para pengungsi menyadari fakta bahwa dunia spiritual tidak dapat ditaklukkan. Di dalam tenda besar, 9 jenderal dari Beilin dan 5 jenderal dari wilayah Pedang Suanyu semuanya ada di sana. Di tengah, diagram formasi yang diukir oleh Tan Tai Yao memancarkan titik-titik berpendar. Titik-titik merah pekat bergerak di peta, mendekati wilayah Yuntian kuno. Benar saja, mereka ada di sini. Tan Tai Yao tersenyum tipis dan berkata, dilihat dari kekuatan aura yang ditunjukkan pada diagram formasi, setidaknya ada 700.000 pasukan alam api yang sedang menuju ke arah kita. Mereka akan memasuki komando kuno tidak lebih dari 2 hari lagi. Formasi kita di sini jelas menarik perhatian mereka. Zhao Hao mengerutkan kening dan berkata, mereka tahu kita sedang menyiapkan penyergapan di sini, tapi mereka tetap datang. Orang-orang alam api sungguh arogan. Seorang jenderal dari Beilin berkata, ini bukan kesombongan, melainkan kepercayaan diri. Pasukan alam api yang berkekuatan jutaan orang menyapu bersih 7 kota kerajaan klan awan dalam 3 hari 3 malam, dan pada hari ketiga, mereka merebut ibu kota kekaisaran, kota Zeyun, hanya dalam 5 jam. Kemenangan diraih dengan mudah, dan pasukan ini menjadi sombong. Jenderal Beilin lainnya menyipitkan mata dan berkata, konon, orang-orang dari alam api telah menjarah suku awan beberapa hari terakhir ini, menimbulkan kekacauan di ribuan mil wilayah suku awan.
Mereka telah menangkap dan memenjarakan warga sipil yang tak terhitung jumlahnya, kemungkinan mencapai jutaan. Aku penasaran apa yang sedang mereka rencanakan. Pengorbanan. Aku berbisik, syarat bagi pasukan alam api untuk menerobos wilayah itu adalah pengorbanan. Hanya dengan mengorbankan harta alam dan esensi kehidupan yang cukup, mereka dapat memperoleh izin dari aturan ruang dan menerobos wilayah itu. Beberapa Jenderal Beilin semuanya tampak serius, mereka hanyalah sekelompok binatang buas, yang sama sekali tidak memiliki rasa kemanusiaan. Sulu bertanya, Xiao Xuan, alam api akan melancarkan serangan umum terhadap dunia kultivasi spiritual paling lama 3 hari lagi. Bagaimana rencanamu untuk melawan? Mundur dari garis pertahanan. Lalu bagaimana? Bertarunglah dalam pertempuran yang menentukan melawan mereka di dataran bulan jatuh. Dataran bulan jatuh berjarak kurang dari 10 mil dari kamp komando. Dataran ini merupakan dataran terluas di wilayah kuno, dengan luas lebih dari 100 mil. Wilayah Pedang Suanyu dan Beilin keduanya merupakan pasukan kavaleri murni. Dataran bulan jatuh merupakan wilayah yang sangat cocok untuk pertempuran yang menentukan. Terlebih lagi, dataran bulan jatuh berada dalam jangkauan formasi pertahanan kota wilayah kuno Yuntian. Begitu mereka berani datang, sepupuku akan mengaktifkan formasi, dan kita akan berada dalam posisi yang sangat menguntungkan. Sekarang tinggal menunggu apakah tentara alam api cukup arogan. Semuanya, bersiaplah. Semua pasukan akan bergerak ke dataran bulan jatuh dalam 1 hari, kataku. Kedua Jenderal Beilin bertanya serempak, bagaimana jika mereka tidak memasuki dataran bulan jatuh, melainkan bergerak menyamping, melewati pasukan utama kita dan menyerang langsung kota raja daerah. Yakinlah, aku tersenyum tipis. Mereka punya ide yang sama dengan kita. Mereka semua ingin menghancurkan pasukan utama musuh secepat mungkin. Dimanapun pasukan utama kita berada, mereka pasti akan datang. Tang Hu menyipitkan matanya dan tersenyum, yang mulia benar, mereka pasti akan datang. Yang mulia, gelar ini membuat orang-orang merasa sangat tidak nyaman, tetapi tidak mungkin, inilah aturan Kekaisaran Longling. Sekarang saya tinggal selangkah lagi untuk menjadi Raja Manusia, yang setara dengan dinobatkan menjadi Raja, sama seperti sepupu saya. Beliau adalah Ratu Kerajaan Utara, dan saya belum memiliki gelar, jadi saya hanya bisa dianggap sebagai setengah raja di Istana Buang, dan mendapatkan gelar yang mulia. Sepupu saya menyetujui hal ini, karena itu akan memungkinkan saya untuk segera membangun prestise, cukup untuk memimpin pasukan Beilin dan wilayah Pedang Suanyu, dan bahkan dengan gelar ini saya dapat langsung memimpin pasukan Federasi Longling yang berkekuatan jutaan orang. Semua orang bubar satu persatu, hanya menyisakan beberapa anggota senior dari Suanyu Sword Domain. Feng Qinyi berpakaian putih, matanya yang indah berbinar saat dia bertanya, apakah perang benar-benar akan dimulai? Ya, aku mengangguk dan berkata, semuanya, bersiaplah. Kali ini, kita tidak hanya menghadapi pasukan alam api, tetapi juga setidaknya 2 lusin Raja Manusia dan bahkan Kaisar Manusia Alam Api. Begitu pertempuran dimulai, semua orang harus memasuki zona pertempuran militer. Aku tidak ingin kalian berada dalam bahaya. Feng Qinyi, Gu Wei, Tong Zuo dan yang lainnya agak terharu dan berkata serempak, jangan khawatir, kami tahu apa yang harus dilakukan. Baiklah, ayo kita semua pergi istirahat. Larut malam, Xiaoxing berubah wujud menjadi Yi Zhangqing, membawa aku, Su Yan, dan Tantai Yao ke dalam kehampaan, melintasi jarak ribuan mil. Kecepatan Xiaoxing lebih cepat daripada Raja Manusia, jadi kita tidak perlu khawatir diburu bahkan jika ketahuan. Inilah mengapa kita berani menjelajahi perkemahan. Terlebih lagi, kita dilindungi oleh aturan alam roh voidku. Raja Manusia biasa tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Bahkan jika Kaisar Manusia Alam Api datang, dia mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar dunia virtual, api menyebar ke seluruh bumi. Sekelompok prajurit alam api berpacu di malam hari, kecepatan mereka jauh lebih cepat dari yang kami bayangkan. Mereka mungkin akan melancarkan serangan dalam 2 hari. Terlebih lagi, mereka sangat kuat. Mereka semua mengenakan zirah merah menyala, dan sebagian besar senjata yang mereka bawa adalah senjata dengan prasasti replika, yang sangat kuat. Pasukan sejuta pasukan ini mungkin adalah pasukan elit yang dipilih dengan cermat dari alam api. Su Yan menunduk dan berkata lembut. Tantai Yao duduk diagonal di punggung Yi Zhangqing, satu tangan menggulung lengan bajunya, memperlihatkan sehelai rambut putihnya. Ia berbisik, mereka tampak sangat cemas, melancarkan perang yang hampir genosida. Apa niat alam api? Taklukkan dan tempati. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku pernah dengar dari Nusan kalau alam api itu kekurangan sumber daya, tapi para kultivator alam api secara alami pandai berkomunikasi dengan makhluk roh dan semuanya ahli dalam menjinakkan mereka. Bahkan Xiaoxing pun pernah menjadi tawanan alam api, betul, kan, Xiaoxing? Yi Zhangqing mendengus pelan dan berkata, kali ini, kau harus membantuku membalas dendam. Itu wajar, kita sekarang memiliki kebencian yang sama terhadap musuh. Ia menambahkan,
Tapi jangan remehkan alam api. Mereka terbiasa menyerang alam lain yang lebih rendah, dan ini bukan pertama kalinya. Strategi perang mereka telah memberi mereka keuntungan besar dalam hal sumber daya dan energi spiritual dibandingkan alam lain yang lebih rendah. Kekuatan mereka secara keseluruhan termasuk yang terbaik di antara 1000 alam yang lebih rendah. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu berani menyerang alam naga. Kita pasti menang, kan, tanya Tante Yao hati-hati sambil menatapku dengan matanya yang besar dan cerah. Aku mengangguk. Tentu saja, Xiao Qing berkata, jangan remehkan musuh. Dalam pertempuran 10.000 tahun yang lalu, alam api sama kuatnya dengan sekarang. Tapi alam naga berbeda. Saat itu, alam naga memiliki setidaknya 10 raja manusia, dan kekuatan mereka secara keseluruhan setara dengan alam api. Ditambah lagi dengan keuntungan lokasinya di tanah air mereka, mereka mampu mengalahkan alam api. Akibatnya, hanya beberapa lusin dari hampir 2 juta prajurit alam api yang lolos dengan pengorbanan. Mereka yang tersisa dibantai oleh pasukan Kekaisaran Roh Naga. Tak seorang pun yang tersisa hidup. Kalau tidak, menurutmu mengapa alam api rela menempuh ratusan juta mil untuk menyerang alam naga? Sebenarnya ada perseteruan berdarah. Aku tersenyum dan berkata, tidak masalah. Kalau mereka mau mati, biarkan saja. Alam api telah menginvasi alam naga, dan mereka pantas dibasmi. Apa kau pikir kau benar? Para penjajah tentu saja merasa mereka benar. Suyan mengerutkan bibir merahnya dan melanjutkan dengan lembut, para penjajah sejak zaman dahulu selalu seperti ini. Mereka tahu bagaimana menunjukkan sedikit sopan santun tetapi tidak memiliki integritas moral. Mereka sekelompok orang yang tidak tahu malu. Pada saat ini, Tante Yao menunjuk ke kejauhan dan berkata, lihat, seorang jenderal besar telah muncul. Di antara orang-orang dari alam api, seekor harimau perang yang ganas muncul. Harimau perang ini tingginya setidaknya 20 meter. Raungannya mengguncang seluruh area, dan tubuhnya diselimuti api, menerangi sekelilingnya. Di atas kepalanya berdiri seorang pria kuat bersirah emas, memancarkan kekuatan seorang raja manusia. Ia adalah pria kuat yang garis keturunan raja manusianya telah bangkit. Kali ini, Kaisar Manusia Alam Api membawa setidaknya selusin raja manusia. Ini salah satunya, kan, tanyaku. Suyan berkata, konon setiap raja memimpin pasukan sebanyak 100.000 orang. Pasukan yang kita lihat seharusnya dipimpin oleh orang ini. Mata Tante Yao gelap. Haruskah kita menghabisinya di sini dulu? Aku punya formasi pembunuh yang sangat kuat. Jangan bersemangat. Aku berbisik, jangan beritahu musuh, menghabisi Raja Manusia tidak akan berpengaruh banyak bagi seluruh medan perang. Kalau kau ingin menghabisinya, tunggu beberapa hari. Nanti, ketika formasi pertahanan kota diaktifkan, kita lihat saja bagaimana sepupuku menghabisi Raja Manusia seperti sedang memanen gandum. Kedua gadis kecil nan cantik itu tersenyum manis bersama Oke. Malam harinya, saya kembali ke kamp garis depan negara wilayah kuno, membuka ruang menara jam, masuk ke menara jam, dan melanjutkan latihan. Meskipun ini adalah perang jutaan orang, kekuatan pribadi bukanlah hal yang penting, tetapi saya tetap ingin membangkitkan garis keturunan saya sesegera mungkin, menerobos dan memasuki alam Raja Manusia, dan menjadi Raja Manusia sejati. Dengan kelebihan saya, begitu saya melangkah ke alam Raja Manusia, satu orang saja sudah cukup untuk setara dengan lebih dari 3 Raja Manusia biasa, dan saya juga bisa berbagi banyak tekanan untuk sepupu saya. Jalan menuju terobosan masih berasal dari pemurnian esensi jiwa naga. Sekarang hanya tersisa 5 kg esensi jiwa naga ini. Aku yakin setelah memurnikan semuanya, kekuatan yang terkumpul di tubuhku akan cukup untuk terobosan. 1 hari di luar berarti 5 hari di dalam menara jam. 10 hari berlalu dengan cepat. Ia memurnikan 2 kg esensi jiwa naga lagi, dan kekuatannya meningkat pesat, tetapi ia masih belum mencapai tingkat terobosan ke Raja Manusia setengah langkah. Pada saat ini, Suyan berjalan ke menara jam dan berkata, pasukan alam api telah tiba. Bersiaplah untuk pertempuran yang menentukan. Saat keluar dari menara jam, mata langit Dao Pedang terbuka, dan dari kejauhan, 100 mil jauhnya, tampak pasukan alam api yang padat di seluruh pegunungan dan dataran. Mereka menabuh genderang dan berteriak, seolah-olah siap untuk pertempuran yang menentukan. Pasukan ini berjumlah total 700.000 prajurit. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar pasukan alam api telah memasuki kerajaan wilayah kuno kali ini, berniat untuk melawan kita sampai mati. Tang Kueran, mengenakan zirah lembut berwarna perak pucat, tampak gagah. Ia berjalan sambil memegang zirah perang abu-abu merah di tangannya dan berkata, Tuan Bu, ini zirah perang yang disiapkan Yu Chanzi untukmu. Terbuat dari sisik terbalik naga emas berujung 5. Ringan namun kuat. Karena kita akan bertarung, sebaiknya kau memakainya. Ini akan memberimu sedikit lebih banyak pertahanan dan sedikit lebih aman. Baiklah, terima kasih, Kueran. Jangan sungkan, cepat ganti baju, lalu kembali ke tenda. Semua jenderal sudah siap berperang. Bagus. Setelah mengenakan zirah ini,
aura malasku yang semula berubah. Aku tampak tegap dan heroik, dengan alis setajam pedang dan mata yang cerah, dan aku juga merasakan sedikit aura penakluk medan perang. Su Yan mengenakan jubah merah tua padaku. Ini adalah pakaian Dewa Bela Diri Federasi Roh Naga, yang disebut jubah Dewa Bela Diri. Aku sungguh tidak menyangka suatu hari nanti aku akan mengenakan jubah Dewa Bela Diri dan berjuang demi dunia spiritual. Di dalam tenda besar, semua orang sudah siap. Zhao Hao, Song Qian, Molly, dan yang lainnya mengenakan baju zirah dan helm mereka di bawah lengan. Mereka semua menatapku dengan ekspresi serius, menunggu perintah. 9 jenderal di utara yang memimpin puluhan ribu orang juga ada di sini, masing-masing memancarkan aura pembunuh. Mereka telah mengikuti sepupu saya dalam pertempuran di seluruh negeri dan menyaksikan berbagai peristiwa besar. Mereka pernah memusnahkan 300.000 rakyat Raja Zentian hanya dengan puluhan ribu orang. Mereka memiliki prestasi militer yang luar biasa, tetapi sekarang mereka harus mematuhi perintah saya, dan saya merasa beban di pundak saya sangat berat. Pangeran muda, tolong sampaikan perintahnya. Bagaimana kita harus melawan pertempuran ini? Tanya Tang Hu dengan suara berat. Aku mengambil bendera-bendera kecil yang mewakili berbagai pasukan dan memasukkannya satu persatu ke dalam diagram formasi pertempuran besar yang telah disempurnakan Tantai Yao. Aku berkata, pasukan Beilin Jiushi akan dibagi menjadi sayap kiri dan kanan, berkoordinasi dengan pasukan Ming Yue di tengah. Setiap 1000 prajurit Ming Yue akan membentuk formasi pertempuran. Ingat, meskipun itu berarti kematian, kalian tidak boleh bubar. Seluruh 50.000 prajurit Ming Yue akan membentuk pertahanan bersisik ikan. Jika formasi pertempuran rusak parah, mundurlah dan digantikan oleh formasi di belakang. Ingat, kita tidak akan memimpin serangan. Jika pasukan alam api datang, kita akan menghabisi mereka. Jika mereka tidak datang, kita akan bertahan. Kita akan bertempur dan mundur secara bersamaan, dan memimpin mereka ke jantung komando kuno, dataran bulan jatuh. Di sana, kita akan melawan mereka dengan telak dan mencegah mereka melarikan diri. Ya, semua orang bersenandung tanda setuju. Begitu pertempuran dimulai, dengarkan perintahku. Aku akan mengirim pesan kepada semua komandan. Jika seorang komandan gugur, komando akan segera diserahkan kepada wakil komandan. Tidak boleh ada penundaan. Jernih, ayo kita bertempur. Dengan lembut aku melemparkan semua bendera pertempuran ke formasi pertempuran, menatap semua orang dengan saksama, dan berkata, kalian semua adalah kebanggaan dunia spiritual. Kembalilah hidup-hidup. Semua orang terharu. Para veteran yang telah lama bertempur di medan perang tak kuasa menahan diri untuk tidak memerahkan mata. Mereka berkata, kami akan melindungi dunia spiritual seumur hidup kami, sampai kami mati. Perang akan segera tiba, dan suasananya terasa berat dan muram. Bahkan seorang kultivator seperti saya yang telah berlatih ilmu pedang hingga mencapai pencerahan pun masih merasa sedikit tidak nyaman, dan para prajurit biasa itu semakin panik, tetapi tidak ada pilihan selain bertarung. Setelah memanggil Yi Zhangqing, saya mengenakan helm. Saat itu, saya merasa benar-benar telah menjelma menjadi seorang jenderal di medan perang. Di belakang saya, pembawa bendera menunggang kuda perang, memegang bendera jenderal di tangannya, dan mengikuti saya ke formasi 1000 prajurit di depan. 1000 prajurit ini bisa dibilang merupakan 1000 prajurit paling elit di wilayah Pedang Suanyu, dan mereka dikomandoi oleh saya, Su Yan, Song Qian, dan Tantai Yao. Zhao Hao, Tang Kueran, Liu Tonger, Molly, dan lainnya adalah pemimpin formasi 1000 prajurit lainnya, yang bertanggung jawab untuk mengawasi semua urusan ofensif dan defensif. Salam, Yang Mulia. Semua prajurit turun dari kudanya dan berlutut di tanah. Berdiri dan bersiap untuk bertarung. Ya. Aku melirik Su Yan, dan dia sedang menatapku. Tatapan khawatir terpancar di mata kami berdua. Formasi tempur kami membawa bendera komando. Begitu perang dimulai, kami pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Raja-raja manusia dan bahkan kaisar manusia dari alam api akan mengincar kami. Tekanan yang akan kami tanggung saat itu pasti akan berkali-kali lipat lebih besar daripada formasi lain. Klang, Yi Zhangqing, memegang pedang tulang abadi, mengarahkan ujung pedangku lurus ke kejauhan dan berbisik, maju. Di atas bumi, 50.000 pasukan membentuk formasi berlian dan bergerak maju dengan tertib. Sisi hitam dan ibel perak meraung, dan suara genderang perang membubung ke langit. Saat genderang dibunyikan, darah semua orang mendidih. Kerajaan Yun dikalahkan, tetapi kita tidak boleh kalah. Jika kita semua kalah, hanya akan ada satu hasil yang menunggu kita. Genosida, pasukan domain pedang Suanyu mendominasi medan perang, dengan 90.000 kavaleri di kedua sayap maju dan mundur bersamaan. Formasi pertempuran bergerak maju 50 mil. Di kejauhan, pasukan alam api muncul 1000 kaki jauhnya. Baju zirah mereka berwarna merah menyala dan bermandikan api. Mereka juga terus maju. Selain kavaleri, ada juga kereta perang utama, yang ditarik oleh sekelompok monster perang gelap.
Kereta perang itu penuh dengan pemanah kuat yang memegang panah roh. Begitu mereka menyerbu, itu akan menjadi bencana. Di depan, api berkobar di langit. Seorang prajurit tingkat Raja Manusia muncul di udara, memegang kapak. Ia tertawa dengan suara yang luar biasa nyaring, klan awan telah dikalahkan. Semut-semut dari alam kultivasi spiritual, apakah kalian masih ingin bertarung? Apakah kalian cukup layak untuk menandingi pasukan alam apiku? Tanpa berkata apa-apa, aku mengangkat tanganku dan mengeluarkan tombak dari sabuk seorang prajurit Wuxizi di sebelahku. Kekuatan Raja Manusia meledak dan melemparkannya ke langit. Desir, setelah tombak itu diinjeksi dengan kekuatanku, tombak itu berubah menjadi seberkas api dan menghantam perut Raja Manusia dengan suara bang yang keras. Tombak itu hancur dan meledak, dan Raja Manusia terkejut dan mundur ratusan kaki. Ia berada dalam kondisi yang menyedihkan, bahkan darah mengalir dari sudut mulutnya. Seranganku ini tidak hanya ditenagai oleh kekuatanku sendiri, tetapi juga oleh kekuatan ribuan orang di belakangku. Untungnya, tombak itu tidak langsung menembus tubuhnya. Berani, Raja Manusia murka, kapak perangnya teracung ke tanah. 3 pasukan, serang, hancurkan mereka. Di atas bumi, kuda perang dan kereta perang dari alam api semuanya bergerak, berubah menjadi lautan dan langsung menuju medan perang utama pasukan Mingyue. Momentumnya sungguh menakjubkan, dan semacam gambar dharma api muncul di atas tubuh mereka masing-masing, seolah-olah mereka telah memanggil semacam kekuatan jiwa, sungguh menakjubkan. 1000 meter jauhnya, saya langsung berteriak, tembak. Di belakangnya, sekelompok kavaleri Suanyu menembakkan panah satu demi satu. Tembakan puluhan ribu orang itu spektakuler, dan semuanya adalah panah berukir yang dipoles dengan ukiran. Mereka langsung menembus tubuh lawan dengan suara puf-puf, menewaskan ribuan kavaleri alam api dalam sekejap. Mereka saling menghancurkan dan menginjak-injak, dan lolongan mereka mencapai langit. Ketika jarak kami tinggal 500 meter, aku berteriak lagi, lempar tombak itu. Semua orang sudah bersiap. Satu demi satu, lembing-lembing bercahaya redup melesat dan beterbangan, membawa hasil kultivasi mereka masing-masing. Seketika, segerombolan lembing padat melesat ke formasi musuh, sehingga ratusan kereta perang terbalik bahkan sebelum sempat mendekat, dan jeritan pun terdengar silih berganti. Di udara, wajah Raja Alam Api memucat. Ia jelas tidak menyangka pasukan alam spiritual berani melawan, dan kekuatan perlawanan mereka begitu dahsyat hingga momentum mereka bahkan lebih kuat daripada pasukan alam api. Pedang tulang abadi menunjuk ke depan, dan aku berbisik, serang. 50.000 pasukan kavaleri maju dalam formasi sisik ikan, semuanya melambat hingga kecepatan kavaleri ibel perak, tetapi itu sudah cukup mengerikan. Ditambah dengan kekuatan formasi militer, mereka bagaikan raksasa yang menerjang ke depan. Meskipun alam api dapat mengendalikan binatang buas perang itu tidak sebanding dengan kekuatan gabungan 1000 biksu. Untuk sesaat, ratapan binatang buas perang dan jeritan pasukan kavaleri yang terhempas menyatu menjadi satu. Aku bergegas ke depan dan menggunakan jurus unik satu pedang, satu dunia. Pedang tulang abadi berubah menjadi serangkaian sinar ganas dan menebas ke depan. Layaknya para prajurit biasa, aku menghabisi satu demi satu pedang tanpa rasa haus akan pujian. Ini adalah pengalaman menaklukkan medan perang. Beberapa biksu percaya diri dan menggunakan berbagai macam seni bela diri untuk menyerang dan menghabisi setelah memasuki medan perang, tetapi mereka tidak tahu bahwa perang seringkali berlangsung selama beberapa jam atau bahkan berhari-hari. Jika mereka menghabiskan kekuatan mereka terlalu dini, mereka akan menjadi sasaran buruan para penguasa musuh. Oleh karena itu, saya memberitahu semua orang sebelum pertempuran bahwa mereka harus mempertahankan kekuatan fisik mereka sepenuhnya. Formasi pertempuran militer bergerak maju menyatu, seolah-olah gunung runtuh. Pasukan alam api tidak memahami formasi pertempuran militer, dan menderita kerugian besar dalam serangan pertama. Ribuan orang langsung hancur berkeping-keping, dan mayat-mayat menumpuk lapis demi lapis, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap formasi pertempuran militer. 1/4 jam setelah perang pecah, mereka tidak dapat menghabisi satu pun prajurit Mingyue, tetapi mereka sendiri kehilangan setidaknya puluhan ribu orang. Sungguh menyebalkan. Di udara, terdengar gemuruh seperti lonceng raksasa, dan Raja Manusia yang memegang kapak perang berteriak keras. Kapak perang itu langsung membelah sejumlah besar mayat dan berubah menjadi semburan air yang menghantam formasi pertempuran lain yang terdiri dari 1000 orang tak jauh dariku. Untuk sesaat, semua orang terguncang dan mundur, dan wajah mereka memucat. Dari kabut yang berputar-putar, muncul sosok kuat lain, menggenggam tombak merah menyala. Ia tersenyum tipis dan berkata, "Saudara Lin Song, kau tak mampu mengalahkan pasukan alam naga biasa. Biar aku bantu kau." Tombak itu bergetar dan berubah menjadi pusaran merah menyala yang menggelinding turun dari langit. Ribuan cahaya tombak yang menyala-nyala meledak dalam sekejap, terus-menerus menyerang formasi pertempuran. Setelah satu serangan, formasi pertempuran mulai retak. Ratusan orang di barisan depan terluka, dan puluhan dari mereka langsung muntah darah.
Tubuh mereka retak dengan cepat, dan dalam sekejap mata, mereka ditekan oleh Wang Li yang kuat dan berubah menjadi bola kabut darah dan meledak. Mundur! Saya meneriakkan perintah itu. Formasi pertempuran 1000 orang ini segera bergerak ke samping dan ke belakang, dan keunggulan formasi sisik ikan menjadi jelas. Formasi pertempuran lain di belakang segera mengisi celah tersebut, sehingga meskipun serangan yang dilancarkan oleh kedua raja besar itu berhasil, itu tidak dapat menghancurkan keseluruhan formasi kami. Selama seluruh formasi tidak hancur, alam api tidak akan pernah bisa mengambil inisiatif di medan perang. Namun, serangan kedua raja besar itu begitu dahsyat hingga membuat semua orang ketakutan. Semua orang mengatakan bahwa mereka yang berada di bawah raja manusia semuanya semut, tetapi sekarang kekuatan utama domain pedang Suanyu menggunakan kekuatan semut untuk mengguncang kekuatan surga. Pertempuran yang menentukan berlangsung kurang dari setengah jam, dan saya mulai memerintahkan mundur, bertempur dan mundur. 50.000 kavaleri mundur perlahan, hampir 10 mil, meninggalkan mayat-mayat pasukan alam api. Mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam pertempuran ini, tetapi menderita kerugian besar. Dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka meninggalkan puluhan ribu mayat. Kerugian pasukan alam spiritual hanyalah kavaleri besi utara di kedua sayap yang mengalami kerusakan. Begitu mereka mencapai jarak lebih dari 10 mil, mereka berhenti mundur dan berkumpul kembali untuk melawan pasukan alam api. Dalam pertempuran sengit itu, Su Yan, Tantai Yao, dan aku hanya merenggut nyawa para prajurit alam api satu demi satu, tetapi kami tidak serakah akan pujian. Pihak lawan bahkan mengerahkan hingga 4 prajurit terkuat setingkat Raja Manusia untuk meredam provokasi, tetapi kami tidak tergerak dan tetap mempertahankan formasi pertempuran lengkap dan mundur. Langkah ini langsung membuat marah para jenderal pasukan alam api. Mereka sangat marah. Mereka belum pernah bertempur dalam pertempuran yang begitu menegangkan sejak memasuki alam naga. Mereka langsung mengerahkan kavaleri elit mereka, ingin memanfaatkan keunggulan kavaleri untuk menyerang kavaleri perang Suanyu secara langsung. Pada saat yang sama, mereka meningkatkan tekanan pada kavaleri besi Beilin di kedua sayap, sehingga kavaleri besi Beilin dengan cepat menderita kerugian serius. Baru pada saat inilah Tang Hu dan yang lainnya menyadari mengapa saya mengirim wilayah pedang Suanyu sebagai inti medan perang utama. Jika kavaleri besi Beilin yang menjadi pusatnya, mereka mungkin telah runtuh di bawah serangan mengerikan alam api. Perbedaan kekuatan begitu besar sehingga hanya taktik militer yang dapat membalikkan kesenjangan ini. Begitu kavaleri alam api tiba, saya perintahkan mundur 15 mil lagi. 15 mil di belakang kami terdapat padang rumput datar dan terbuka, dan kami telah tiba di dataran Loyue. Tempat ini berjarak 200 mil dari tepi formasi Dewa Pelindung Kota. 200 mil ini akan menjadi jalur kehidupan alam api dan juga jalur kehidupan kita. Kavaleri perang biasa tidak akan bisa lolos dari jarak 200 mil, dan selama sepupuku menghalangi formasi Dewa Pelindung Kota, tak satu pun dari mereka akan bisa lolos. Di dataran Loyue, 50.000 prajurit domain pedang Suanyu dikerahkan dalam formasi pertempuran yang membentang hampir 10 mil. Di kedua sayap terdapat pasukan pendukung kavaleri besi utara, yang siap untuk pertempuran yang menentukan. Di kejauhan, api menerangi langit, dan kekuatan utama dunia api tiba. Ratusan ribu pasukan datang dari seluruh pegunungan dan dataran, dengan binatang buas meraung dan pasukan kavaleri berteriak. Mereka benar-benar pasukan yang marah. Aku datang. Di sampingnya, seorang prajurit muda Suanyu berlumuran darah musuh di wajahnya, dan tangannya yang memegang pedang sedikit gemetar. Di bawah cahaya matahari terbenam, sosoknya terpantul di perisai prajurit di belakangnya, yang sangat berkesan. Aku mengangkat pedang tulang abadi tinggi-tinggi dan berteriak, bersiaplah untuk bertempur. Dataran ini kuburan mereka. Semua orang mengangkat pedang mereka dan meraung serempak. Desir. Di langit, awan dan kabut berputar-putar, dan sosok-sosok berjalan keluar satu demi satu. Selain 4 raja manusia sebelumnya, ada 3 orang lagi. Saat ini, alam api telah mengerahkan 7 raja manusia. Yang terkuat di antara mereka adalah seorang lelaki tua yang bahkan telah mencapai puncak alam roh darah. Ia memiliki aura yang panjang dan bergelora, dan ia mengenakan jubah putih. Ia memiliki aura abadi, tetapi ia melakukan hal-hal jahat untuk menipu dunia dan mencuri ketenaran. Serang dan bunuh. Seorang raja setengah baya meraung, dan ketujuh raja itu berteriak dan menerkam pasukan kavaleri perang Suanyu di tanah. Dengung-dengung-dengung. Cahaya keemasan membubung, dan kekuatan formasi militer tingkat kedua meletus. Seluruh darah dan energi menguap, memicu pertempuran yang menguji seluruh potensinya. Dalam pertempuran ini, tak ada jalan mundur. Di atas langit yang luas, Raja Manusia datang dengan mengancam. Satu demi satu sosok melintas, gerakan-gerakan dahsyat turun, dan serangan-serangan telapak api, tombak, dan kapak besi menghujani kerumunan, menggemparkan mereka tanpa henti. Hanya dalam satu putaran, 3 formasi militer di barisan depan hancur, dan ratusan orang tewas. Formasi militer di barisan belakang dengan cepat mengisi celah,
menginjak-injak mayat rekan-rekan mereka dan melanjutkan pertempuran berdarah. Di atas bumi, pasukan berkuda alam api datang bagai aliran air pasang yang tak berujung. Seluruh hutan lebat rata dengan tanah dalam sekejap mata, dan api membubung tinggi, seolah mengubah dunia ini menjadi api penyucian. Ledakan. Dengan pedang, aku menebas udara, mencabik-cabik puluhan prajurit kavaleri alam api. Aku mengangkat alis, dan lelaki tua dengan aura transenden di udara, Raja Manusia, jatuh dari langit, membuka telapak tangannya, dan menamparkan dengan jejak telapak tangan yang dipenuhi aura agung. Napasku tercekat, dan kekuatan Raja Manusia di tubuhku meledak, dan 10 lapisan lautan spiritual beresonansi. Pedang tulang abadi di tanganku tiba-tiba tersapu, langsung melancarkan jurus kedua pedang segala hal pedang abadi menebas bulan. Ledakan. Dengan suara keras, bilah pedang itu menembus telapak tangan dan mengguncang dada lelaki tua itu, tetapi terhalang oleh lapisan api. Ia menyipitkan mata dan berkata ringan, anak ini luar biasa, dia harus dibunuh. Dua raja manusia lainnya datang meraung, kapak dan tombak mereka saling terkait dan ditekan ke udara. Pedang tulang abadi terbang ke langit, dan para leluhur menunjukkan jalannya. Di tengah dentuman keras itu, ketiga kekuatan itu saling bertabrakan, tanah di dataran mulai amblas, dan lenganku terasa tersentak kuat, dan mulai mati rasa. Dengan ketiga raja yang bergabung, bahkan dengan formasi militer di belakangku, itu agak sulit. Kecuali aku menggunakan Sword Heart Clearness atau Golden Spear Painting Immortal, aku tidak bisa menahannya sama sekali. Pada saat ini, sebuah suara nyaring datang dari langit, dan sebuah bola api menyebar di atas langit. Napas yang menindas dan hampir tak tertahankan turun, dan aura kaisar meledak. Seorang kaisar berjalan keluar dari cahaya api. Ia berusia sekitar 30 tahun, dengan alis setajam pedang dan mata yang cerah, serta aura seorang tiran. Ia adalah kaisar manusia dari alam api, dan ia akhirnya tiba. Kaisar manusia menyaksikan pertempuran yang berlangsung di bumi dengan mata berapi-api bagaikan api badak. Ia tampak agak kecewa. Tiba-tiba, ia mengangkat tangannya dan memanggil pedang merah menyala. Ia berteriak, para penjahat yang tersisa di alam naga, semuanya pantas mati. Bakar mereka menjadi abu. Pedang itu membelah langit dan jatuh, membawa serta kekuatan dahsyat Raja Manusia. Kekuatan Raja Manusia dari alam api setidaknya setara dengan alam Tailing akhir. Pedang ini sangat dahsyat, menyapu puluhan juta awan api di langit, dan menebas dengan momentum yang menelan langit dan bumi, langsung menuju formasi tempur kavaleri perang Xuan Yue. Kekuatannya saja sudah cukup untuk membuat orang takut, dan ketika energi pedang setinggi 1000 kaki ini jatuh, bencana yang ditimbulkannya bahkan lebih dahsyat lagi. Ledakan. Formasi 4000 orang itu langsung hancur berkeping-keping, dan ribuan orang berubah menjadi debu. Hatiku sakit. Mereka semua masih hidup, tapi mereka hanya menjadi abu. Kesadaran spiritualku menyelidiki gelang transmisi suara, dan aku segera berkata, saudari, Kaisar Alam Api telah muncul. Kita bisa bertindak sekarang, kalau tidak rakyatku akan mati sia-sia, segera. Berdengung. Dalam 10 tarikan napas, sebuah perisai cahaya keemasan menembus udara, dan formasi Dewa Pelindung kota kerajaan kuno itu bergemuruh hidup, dan langit di belakangnya dipenuhi kabut. Seorang gadis cantik berjalan di atas awan, memegang tombak perak di tangan kanannya dan tanda formasi Dewa Pelindung kota di tangan kirinya. Wajahnya yang seputih salju dan tanpa cacat dipenuhi amarah, seolah-olah seorang peri telah turun. Akhirnya, formasi pertahanan kota diaktifkan. Bum bum bum. Di bawah komando kehendak sepupuku, sambaran petir menyambar formasi tempur pasukan alam api. Gunturnya bagaikan pedang, dan para prajurit tak mampu menahannya. Mereka terbakar abis dan darah mengalir deras. Bukan itu saja, tekanan yang dibentuk oleh formasi Dewa Pelindung kota turun bagai gunung. Pasukan alam api di kejauhan meledak dan berubah menjadi kabut darah. Formasi Dewa Pelindung kota yang digunakan sepupuku memang luar biasa kuat, setidaknya 3 kali lebih kuat daripada yang kukuasai. Kaisar alam api memegang pedangnya di tangannya, menatap sepupunya dengan dingin, dan bertanya, siapa kamu? Bu Suanyin, kata sepupuku ringan. Keluarga Bu lagi. Kaisar alam api menggertakkan giginya dan berkata, keluarga bumu telah menghancurkan tujuan besar alam api 10.000 tahun yang lalu, dan sekarang kau malah mencoba menghentikan kami dengan lengan belalang. Apa kau pikir formasi Dewa Pelindung kota saja bisa menghancurkan kami? Kenapa tidak, kata sepupuku dengan tenang. Kaisar manusia tertawa dan berkata, kemarilah, korbankan dan sempurnakan segel penghancur langit. Aku ingin memberi tahu keturunan keluarga Bu konsekuensi menjadi musuh alam api. Setelah alam naga hancur, aku akan memusnahkan seluruh garis keturunan keluarga Bu. Di belakang, ratusan tetua kuat dari alam naga berjalan keluar. Masing-masing dari mereka memiliki tanda di sekujur tubuh mereka, dan ada suara bahasa Sanskerta yang terngiang-ngiang di atas kepala mereka, seolah-olah itu Buddha. Sepupuku mengerutkan kening, mengangkat jari gioknya, dan dengan lembut menekannya ke arah orang-orang di kejauhan. Tiba-tiba,
gumpalan petir berjatuhan, dan niat menghabisi dari formasi ilahi melonjak dan meledak. Ledakan, dentuman, dentuman. Tanpa diduga, sebuah penghalang muncul di atas kepala sekelompok guru Buddha dan Tao. Itu adalah formasi di dalam formasi, dan aura yang kuat melonjak ke atas, berubah menjadi kerucut agung yang menunjuk langsung ke formasi Dewa Pelindung Kota di langit. Itu persis segel penghancur langit yang disebutkan oleh Kaisar Manusia dari alam api. Di dalam Gunung Bingsu, mata Nusan meredup saat ia berkata, "Oh tidak. Alam api ternyata memiliki segel penghancur langit. Pantas saja mereka begitu berani menyerbu jantung wilayahmu." Segel penghancur langit adalah formasi kuno yang dirancang untuk menembus formasi pertahanan kota. Setelah diaktifkan, bahkan formasi dewa pun bisa dihancurkan dari dalam. Kita salah perhitungan. Mereka ternyata punya trik ini. Hentikan Sky Thundering Seal sekarang juga, kataku. Nusan berkata, "Pergilah, aku akan membantumu." Bagus. Aku langsung melepaskan diri dari formasi militer dan berubah menjadi kepulan asap yang terbang menuju segel guntur. Sepupuku juga memanggil guntur surgawi dari surga untuk bersiap menghabisiku. Untuk sesaat, suasana di sekitar menjadi tak terduga. Orang menyebalkan kecil, kau mau membuat masalah bagi alam apiku, kau sedang mencari mati. Raja manusia yang memegang tombak meraung dan menyerbu. Ia mungkin berada di tahap awal alam raja manusia dan baru saja memasuki alam roh darah. Kultivasinya belum stabil, tetapi tombak itu melesat turun dari langit, dan kekuatan serangannya sungguh luar biasa. Aku mengangkat tanganku dan melempar Bing Zushan, sambil berkata, "Saudari Nusan ada di tanganmu. Aku akan menghentikan orang ini." Bing Zushan berubah menjadi aliran cahaya dan menyerbu ke dalam formasi segel petir. Sementara itu, aku melambaikan tanganku. Bersamaan dengan gerakan tubuh burung vermilion, aku pun segera berbalik arah. Aku memegang pedang tulang abadi di tanganku dan menghantam tombak lawan dengan seluruh kekuatan raja. Kong, lenganku terasa agak mati rasa, dan ruang di sekitarku bergetar dengan suara mendesis. Aku mundur beberapa langkah, sementara lawanku terguncang mundur puluhan meter. Jelas sekali aku telah menekannya dalam hal kekuatan. Bagaimana mungkin Raja Manusia setengah langkah saja bisa menolakku? Dia ketakutan, dan ketika dia mendongak, aku sudah menebasnya dengan pedangku di udara. Keluar dari sini. Tombak itu dipenuhi dengan kekuatan Raja Manusia, dan menciptakan riak-riak di tanah, dipenuhi dengan kekuatan. Namun pada saat kontak itu terjadi, bila pedangku mulai terpisah, dan satu pedang berubah menjadi 7 atau 8 pedang yang menebas ke udara, langsung menggunakan jurus kelima pedang segala sesuatu tebasan kecepatan hujan bintang. Di bawah serangan yang ganas itu, lengan dan tombaknya terguncang, meninggalkan sasarannya terbuka lebar. Ah! Ia ketakutan, wajahnya pucat pasi. Tubuhnya penuh luka, tetapi ia masih berkata dengan tatapan tajam, "Akulah Raja Manusia. Kau tak bisa menghabisiku dengan wilayah kekuasaanmu. Nak, beraninya kau menghabisi Raja Manusia alam apiku." Tak jauh dari situ, seorang Raja Manusia Parubaya yang tak mampu bergegas menolong berteriak. "Mati!" Aku meraung marah, dan pedang tulang abadi membelah udara. Saat bilahnya mencapai lehernya, aku mengaktifkan energi pedang. Dengan suara dentang yang nyaring, bilahnya tak terhancurkan di bawah pengaruh energi pedang, dan langsung membelah tubuhnya menjadi 2. Darah berjatuhan, dan Raja Manusia pertama dari alam api yang memasuki alam naga pun mati dengan cara ini, dan ia mati di tangan seseorang yang membuat mereka tampak tak berarti. Seorang Raja Manusia setengah langkah tentu tidak dapat menghabisi Raja Manusia, tetapi jika seseorang memasuki alam pencerahan pedang dan mengolah energi pedang, itu adalah cerita yang berbeda. Kau berani sekali, kau mencari kematian. 3 raja besar datang berlari kencang. Tidak ada tandingannya. Aku mengangkat tanganku, dan Tong Tianling melilit tubuhku dan dengan cepat melintasi kehampaan. Dalam sekejap, aku muncul ratusan kaki jauhnya dan jatuh ke dalam formasi militer, menjadi anggota formasi militer itu lagi. "Tuan, pembunuhan hebat!" Sorak-sorai terdengar di sekelilingnya. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Mari kita lanjutkan pertempuran berdarah ini." Ya, di kejauhan, Gunung Bingsu bersinar di dalam penghalang segel Hongtian. Sesosok melangkah ke udara. Sosok itu adalah Nusan. Ia mengayunkan pedangnya, menghabisi puluhan pria kuat yang telah membentuk segel tersebut. Namun, tampaknya sudah terlambat. Segel Hongtian berubah menjadi cahaya yang kuat dan melesat ke langit. Ledakan. Di tengah suara langit runtuh dan bumi terbelah, formasi Dewa Pelindung Kota bergetar hebat, dan sebuah lubang puluhan meter tertusuk di atasnya, yang tampak sangat menakutkan. Seluruh formasi bergetar hebat. Sepupuku memegang tanda formasi di tangannya dan memanipulasinya sekuat tenaga, terus mencekik musuh-musuh dalam formasi dengan guntur ilahi. Bersamaan dengan itu, ia mengangkat tombak peraknya dan mengarahkannya dengan ringan ke kejauhan. Dengan suara klang, kekuatan Raja Manusia yang melonjak dari ujung tombak langsung mengejutkan Ratu Alam Api yang mundur ratusan kaki,
wajahnya sedikit pucat. Bu Suanyin, apakah kamu berada di puncak alam spiritual? Tanyanya dingin. Sepupuku tidak berkata apa-apa. Ia mengangkat tombaknya lagi dan mengayunkannya. Citra Dharma setinggi ratusan kaki itu lewat dan menghantam dahi Kaisar Manusia Alam Api. Kaisar Manusia Alam Api tentu saja murka. Ia mendorong dengan kedua telapak tangannya, dan api berubah menjadi citra dharma seekor binatang buas untuk menghantam tombak perak itu. Binatang buas itu tak lain adalah Bian, dengan aura yang kuat. Telapak tangannya yang ringan memancarkan aura pencerahan. Tampaknya Kaisar Manusia Alam Api telah menguasai metode Bian secara menyeluruh. Bian berada di peringkat 3 teratas dari 10 binatang buas paling ganas, dan sebanding dengan naga asli dan burung phoenix. Tak heran Kaisar Manusia Alam Api begitu perkasa. Dengan kartu truf seperti itu, ia hampir bisa menyapu bersih alam naga. Sayang sekali segala sesuatu memiliki variabel, dan sepupu saya adalah salah satu variabelnya. Alam naga belum pernah memiliki raja manusia setingkat alam Tailing selama ribuan tahun, tetapi dalam kehidupan ini, ada satu. Bunuh mereka. Aku mengacungkan pedangku, dan puluhan ribu pasukan kavaleri Suanyu mengambil alih inisiatif dan mulai menyerang pasukan alam api di depan, membantu formasi Dewa Pelindung Kota untuk menghancurkan musuh yang kuat. Hasil pertempuran ini belum diketahui. Lagi pula, ada terlalu banyak raja manusia di pihak lawan, dan sepupuku tidak bisa mengatasinya sendirian. Kita harus berusaha sebaik mungkin untuk berbagi tekanan. Serang, hancurkan mereka. Seorang raja manusia berteriak dan memberi perintah, dan pasukan alam api yang padat datang dari seluruh penjuru bumi, menyerbu maju dengan kavaleri dan kereta perang. Meskipun mereka terus-menerus diserang dan ditumbangkan oleh formasi pertahanan kota kerajaan kuno, mereka tetap sangat ganas. Dalam hal kekuatan tempur, alam api memang jauh lebih unggul daripada alam naga. Jika kita tidak memiliki taktik militer dan formasi pertahanan kota, kita pasti sudah dikalahkan sejak lama. Ketika kedua pasukan saling bertempur, semua strategi dan taktik tidak ada gunanya, dan mereka hanya mengandalkan kekuatan untuk saling menghabisi. Suyan dan aku memimpin 1000 orang untuk bergegas ke garis depan berdampingan. Semburan niat pedang meraung di antara kerumunan, merobohkan lawan secara berkelompok. Wilayah pedang Suan Yue hampir tidak mengalami kerugian besar. Kami memiliki banyak orang dan dilindungi oleh formasi ilahi. Kami segera mengambil inisiatif di medan perang. Tak seorang pun dapat menghentikan pasukan kavaleri kemanapun mereka lewat. Bahkan para jenderal tingkat Raja Manusia pun tak dapat menghentikan mereka. Ada banyak sekali orang dari alam api, hampir 700.000 di antaranya telah memasuki wilayah negara bagian Kabupaten Kuno. Saat ini, formasi Dewa Pelindung Kota telah ditutup dan tidak ada yang bisa keluar. Pertempuran berdarah dimulai di dataran bulan jatuh. Tak lama kemudian, seluruh 90.000 kavaleri besi utara bergabung dalam pertempuran, terbagi menjadi beberapa pasukan dan menyerang dari kedua sayap, mengganggu arah formasi pertempuran alam api dan terus-menerus menyerang dari kedua sisi. Pertempuran itu berlangsung selama 3 hari 3 malam, dan tidak seorang pun dapat mengingat berapa banyak kepala yang telah dipenggal oleh pedang tulang abadi. Pasukan alam api yang berkekuatan 700.000 orang menderita kerugian besar dan akhirnya menyadari kekuatan formasi pertahanan kota. Meskipun ada celah di langit di atas formasi, mereka tetap kalah. Serangan petir yang tak terhitung jumlahnya, ditambah dengan serangan pasukan Federasi Roh Naga di darat, menewaskan lebih dari separuh pasukan berkekuatan 700.000 orang. Kaisar Manusia Alam Api juga terluka dan hanya bisa memerintahkan mundur, tetapi tidak ada ruang untuk mundur dan mereka hanya bisa terus diburu. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Perang berlangsung selama 6 hari 6 malam. Separuh wilayah Kabupaten Yuntian Kuno berlumuran darah, dan mayat-mayat berserakan di mana-mana, menghabisi 700.000 pasukan saja akan memakan waktu lama, belum lagi setiap tempat adalah pertempuran berdarah. Klik, pedang tulang abadi melepaskan sinar energi pedang, membelah kelima prajurit alam api di depanku menjadi 2. Aku menunggangi Yi Zhangqing dan menyapu. Ribuan prajurit Suanyu di belakangku menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dalam 6 hari terakhir, semua orang hanya beristirahat sejenak, dan beberapa bahkan tidak bisa tidur selama 1 jam setiap hari. Banyak orang telah mencapai batas kekuatan fisik mereka. Wajah dan tubuh Zhao Hao dan Song Qian berlumuran darah beku. Darah segar membasahi noda darah lama, membuatnya tampak kotor. Mereka berdua mendesak Wu Xizi untuk maju. Zhao Hao berkata, "Bos, sepertinya Kaisar Alam Api telah melarikan diri melalui lubang yang diciptakan oleh segel petir. Setidaknya ada 200.000 pasukan alam api yang tersisa, semuanya kelelahan. Kami juga." Aku mendongak ke langit dan melihat sosok yang elok lewat, maka aku berkata, "Kakak." Bu Suanyin memegang tombak perak, tangan kirinya memegang segel formasi, dan ia memanggil ribuan petir untuk menyambar para prajurit yang kalah di kejauhan. Dalam sekejap, ribuan orang berubah menjadi abu. Ia menoleh ke arahku dan bertanya, "Ada apa, Xiao Xuan?" "Kaisar Alam Api telah melarikan diri."
Aku tahu 5 raja manusia juga telah lolos, tetapi hanya sedikit yang bisa lolos. Mayoritas pasukan alam api harus tetap di sini sebagai korban untuk perang ini. 200.000 prajurit alam api yang kalah melarikan diri ke segala arah. Jika kita menghabisi mereka satu persatu, kita mungkin tidak akan bisa menghabisi mereka semua dalam sebulan, kataku. Dia tersenyum kecil. Apa saja ide yang kamu punya? Untuk menangkap pencuri, pertama-tama kita harus menangkap pemimpinnya. Kita harus menghabisi kaisar manusia alam api. Setelah dia mati, 500.000 pasukan alam api yang tersisa akan kehilangan pemimpinnya. Setelah itu, kita bisa bertarung sesuka hati. Aku mengerutkan kening dan melanjutkan, dan ada satu hal lagi yang sangat mengkhawatirkanku. Apa? Pengasingan itu? Dia memimpin pasukan berkekuatan 1 juta orang dari alam api untuk menyerang kita, tapi dia sendiri tak pernah muncul. Ada apa? Aku juga tidak tahu. Dia sedikit mengernyit dan tersenyum. Tidak masalah. Kita urus dulu urusan saat ini. Kita harus memburu pasukan alam api sebanyak mungkin. Kita harus menghabisi sebagian besar dari 200.000 pasukan alam api dalam waktu 3 hari 3 malam. Dipahami. Kemudian, perintah diberikan agar separuh pasukan domain pedang Suanyu dan kavaleri besi Beilin beristirahat di tempat, sementara separuh sisanya berpencar untuk memburu para desertir dari alam api. Mereka akan menyerang ketika separuhnya sudah cukup beristirahat, sementara separuh lainnya beristirahat, sehingga menjaga keseimbangan. Para desertir dari alam api terus-menerus berlarian dan kekuatan fisik mereka terkuras. Bahkan orang-orang kuat dari alam Xingyu mungkin tidak akan mampu mengalahkan mereka ketika mereka bertemu dengan alam Tianyu. Di pagi hari, kabut menyelimuti hutan belantara, dan suara benturan senjata terdengar di kejauhan. Unggul, atas perintahku, ratusan kavaleri domain pedang Suanyu menyerbu. Benar saja, di kedalaman hutan, terdapat hampir 1.000 pasukan alam api yang kalah berjuang untuk bertahan hidup dalam pertempuran sengit dengan pasukan perbatasan federal. Ketika mereka melihat kami datang, mereka ketakutan dan pucat, ingin melarikan diri, tetapi mereka tidak dapat menghindari Wuxisi. Mereka disapu oleh kavaleri Wuxisi seperti daun-daun gugur yang tersapu angin musim gugur. Kepala-kepala dipenggal satu demi satu. Momentumnya sangat mengerikan, yang membuat kelompok penjaga perbatasan tercengang. Di mana para prajurit yang telah berada di tembok kehidupan selama bertahun-tahun ini melihat pemandangan berdarah seperti itu. Setelah lebih dari 1.000 kepala jatuh ke tanah, para penjaga perbatasan mendekat, memegang tombak berapi. Seorang mayor jenderal memimpin mereka dan dengan hormat bertanya, "Maaf, Anda siapa?" "Saya Bu Yixuan." "Oh, ini Tuan Dewa Bela Diri Bu Yixuan." Rasa hormat terpancar di wajahnya saat ia berkata, "Tuan Dewa Bela Diri, saya Komandan Batalion ke-5 Korps Garnisun Perbatasan. Bolehkah saya bertanya bagaimana hasil pertempuran antara Komando Yuntian kuno dan pasukan alam api?" Aku menunjuk mayat-mayat di kejauhan dan berkata, "Bukankah hasilnya sudah jelas pasukan alam api dibantai dan dikalahkan habis-habisan, tapi korban kita juga banyak, jadi hasilnya hampir sama saja." Ia merasa ngeri. Konon, pasukan alam api hampir menghabisi separuh pasukan bangsa Yun dalam 3 hari, tetapi menderita kerugian besar dalam pertempuran melawan Federasi Roh Naga kita. Dewa Bela Diri sungguh pahlawan muda. Prestasi gemilang seperti itu dalam pertempuran ini pasti akan tercatat dalam sejarah, diabadikan sepanjang masa, dan menjadi kisah epik yang tak terlupakan di dunia spiritual kita. Aku meliriknya. Dia cukup pandai menyanjung, tapi aku tak mau repot-repot membantah. Aku berkata, "Wilayah pedang Suanyu sedang membersihkan para prajurit yang kalah. Kau harus berhati-hati, meskipun alam api telah dikalahkan, kekuatan tempurnya masih ada." "Ya, aku mengerti. Selamat tinggal, Tuan Dewa Perang." Saat aku membujuk Yi Zhangqing untuk pergi, aku mengerutkan kening, punya firasat buruk kalau sesuatu yang buruk tengah terjadi. 10 tarikan napas kemudian, gelang transmisi suara itu bersinar. "Itu suara sepupuku, dan suaranya sangat mendesak Xiao Xuan, datanglah ke komando kuno Liu Feng sesegera mungkin." Kaisar manusia alam api dan 5 raja manusia telah memimpin pasukan besar ke kota. Aku khawatir Dekan Sisian tidak akan mampu melawan. Kabupaten Liu Feng dijaga oleh Sisian, yang memimpin puluhan ribu pasukan. Namun, pasukan tersebut bukanlah kavaleri besi Beilin, melainkan hasil eranisasi dari pasukan Federasi Longling. Efektivitas tempur mereka sangat rata-rata. Bahkan jika mereka memiliki formasi Dewa Pelindung Kota, itu mungkin tidak cukup untuk menahan serangan. Terlebih lagi, lawannya adalah kaisar manusia dari alam api, dan guru Sisian hanyalah seorang raja manusia setengah langkah. Hatiku terguncang dan aku merasakan penindasan yang kuat. Aku berbalik dan melirik Suyan dan Tantai Yao. Mereka sepertinya menyadari sesuatu yang buruk telah terjadi. "Ada apa?" tanya Suyan. "Kaisar alam api telah memimpin pasukan elit untuk melewati kita dan menyerang ibu kota komando Liu Feng." Hatiku sedikit sakit, dan aku berkata, "Xiaoyan, Ayao, kalian pimpin semuanya."
Aku akan pergi dulu. Komando Liu Feng terlalu lemah untuk melawan mereka. Xiao Xing cepat, jadi kita akan sampai dalam 1 jam. Aku akan pergi bersamamu. Su Yan menggertakkan giginya. Tantai Yao juga berkata, saya juga akan pergi, saya bisa membantu. Tidak, kalian berdua ikut saja dengan yang lain. Kami juga mahasiswa Akademi Wanling. Waktu kami di Akademi Fengqi, Sisian adalah guru kami semua. Apa kau mau kami melihat guru Sisian gugur di medan perang, desak Su Yan. Tantai Yao berkata, ayo kita berangkat sekarang juga. Aku serahkan ini pada Song Qian. Baiklah, kemarilah dan ikutlah denganku. Mereka berdua melompat dan mendarat di belakangku, dan aku mendesak mereka, Xiao Xing, berangkatlah dengan kecepatan penuh, Komando Liu Feng. Yi Zhangqing menyadari keseriusan situasi tersebut, dan tiba-tiba menghentakkan keempat kukunya, berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke langit. 1 jam kemudian, kemanapun mereka lewat, tanah hancur dan api berkobar di mana-mana. Kota-kota yang baru dibangun di sekitar kota kerajaan Kabupaten Liu Feng semuanya dilalap api, dan kota kerajaan itu dikelilingi oleh gerombolan pasukan api yang padat, bagaikan sekawanan belalang, menggerogoti kabupaten kuno yang baru saja bangkit dari debu. Kemanapun Xiao Xing lewat, mayat-mayat berserakan di mana-mana, kebanyakan mengenakan seragam Federasi Roh Naga. Pertempuran sengit telah terjadi di luar kota, tetapi berlangsung sangat singkat. Hampir 10.000 tentara tewas seketika, bahkan darah yang berceceran di tanah pun belum kering. Dalam sekejap mata, pasukan alam api mengepung kota. Cepat sekali. Ledakan. Bumi berguncang hebat sedikitnya 5 kali, bahkan Yi Zhangqing yang berada di kehampaan turut terkena dampaknya. Di kejauhan, api membubung ke langit dari ibu kota Kabupaten Liu Feng, membentuk pilar api, dan aura yang familiar menghilang dalam sekejap. Menguasai. Hatiku sakit, dan hati pedang segala sesuatu seakan menyadari sesuatu. Hidungku terasa perih dan air mata menggenang di mataku. Detik berikutnya, Yi Zhangqing sudah melayang di atas kota kerajaan, tetapi tembok kota kerajaan dipenuhi pasukan api yang padat. Dan tepat di tembok kota, seorang pria berambut putih tertusuk 3 tombak dan terpaku di sana. Itu Sisian. Aku melompat langsung dari punggung Yi Zhangqing, memegang pedang tulang abadi, darahku mendidih, dan aku pun murka. Kemanapun aku memandang, Guru Sisian sedang memegang tanda formasi pertahanan kota di tangan kirinya, dengan tangan kanannya terangkat, mempertahankan postur melakukan tangan penangkap naga. Seluruh pergelangan tangannya terpotong, dan tak jauh dari situ, aura Raja Manusia perlahan menghilang dari sesosok mayat yang hangus. Sisian tertusuk 3 tombak di sekujur tubuhnya dan bernapas dengan lemah. Ada banyak sosok berdiri di udara, termasuk Kaisar Manusia dari alam api dan keempat Raja Manusia, dengan mata dingin. Menguasai. Zuk terbang ke sisi Sisian dan aku mengangkat tubuh bagian atasnya. Aku menggenggam gagang tombak yang berlumuran darah, tetapi tak berani mencabutnya. Tangan kananku gemetar hebat dan air mata mengalir deras di wajahku. Melihat wajah pucat Sisian dan tubuhnya yang penuh luka, duka dan amarah yang menyayat hati menjalar di hatiku. Xiaoxuan. Sisian membuka matanya dan mencoba melihatku dengan jelas. Air mata menggenang di matanya, dan senyum yang sangat tidak menyenangkan muncul di bibirnya. Ia berkata, senang sekali bertemu denganmu lagi. Pencapaian terbesarku dalam hidup ini adalah memiliki murid-murid sepertimu. Su Yan dan Tantai Yao jatuh bersamaan, pedang Fei Yan berkilauan cemerlang, dan Tantai Yao langsung memasang lebih dari selusin penghalang untuk melindungi tubuh Sisian, tetapi sudah terlambat. Aku bisa merasakan vitalitas Sisian memudar dengan cepat. Buah suci menghidupkan kembali orang mati. Tuan, makanlah dengan cepat. Saya mencari dengan panik dan menemukan buah Vajra dan buah Huntian. Saya menghancurkan semuanya menjadi jus dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Aroma buah yang menyegarkan memenuhi udara, dan esensi spiritualnya secerah matahari suci. Tidak ada gunanya, jangan disia-siakan. Mata Sisian berubah muram saat ia berkata, reruntuhan roh guru telah meledak. Bahkan obat ajaib pun tak mampu menyelamatkannya. Aku akan menyimpan beberapa buah suci untukmu meningkatkan kultivasimu. Tiba-tiba ia terbatuk dan memuntahkan darah. Gumpalan darah menyembur keluar dari bilah tombak di depan dadanya. Dekan, Su Yan dan Tantai Yao keduanya menangis, air mata mengalir di wajah mereka. Saya tercekat dan merasa amat sedih. Jangan menangis. Sisian mengulurkan telapak tangannya yang bagaikan sulur layu, dan dengan lembut menyeka air mata Su Yan dan Tantai Yao. Ia berkata, memiliki murid-murid seperti kalian membuat hidupku berharga. Lagi pula aku mati berjuang demi dunia spiritual, bukan di mulut binatang buas. Jalan kematian seperti ini aku, Sisian, bisa menerimanya. Kau harus selalu ingat bahwa dunia spiritual tidak bisa diganggu. Saat dia berbicara, ekspresinya menjadi gelap dan dia tampak kurus kering. Guru, aku mencengkeram pergelangan tangannya yang terputus itu erat-erat, hatiku sakit.
Tubuhnya menua dengan cepat, dan esensi spiritualnya lenyap dalam sekejap. Ia bagaikan selembar kertas yang terbakar menjadi abu. Embusan angin menerbangkan segalanya, dan hanya 3 tombak berlumuran darahnya yang tersisa tertancap di tembok kota yang dingin. Ketuk, ketuk, ketuk. Ketiga tombak terhunus, dan aku mencengkeramnya erat-erat, menoleh menatap Kaisar Manusia Alam Api dan keempat Raja Manusia, hatiku bergejolak. Sejak aku menjalani jalan pucat dan memasuki Akademi Segala Roh, aku telah menerima banyak perhatian darinya, dan ia bahkan mengajariku keahlian uniknya, tangan penangkap naga. Sisian seperti kakek bagiku dengan nama keluarga yang berbeda, dan sekarang ia dibunuh di depan mataku, dan aku tak berdaya berbuat apa-apa. Duka dan amarah di hatiku seakan membakar an-an dalamku. Desir, di udara, sesosok cantik terbang, memegang tombak perak dan mengenakan jubah Valkyrie. Itu sepupuku. Meskipun kecepatannya luar biasa, dia tidak secepat kami. Melihat tombak di tanganku yang berlumuran darah sisian, dan aura sisian yang menghilang di sekelilingku, dia gemetar seluruh tubuhnya. Xiaoxuan, apa yang terjadi? Aku menatap Kaisar Alam Api dan yang lainnya dan berkata, Tuan dibunuh oleh mereka. Tubuh sepupuku bergetar, matanya yang indah berkaca-kaca, air mata mengalir di pipinya. Situasi. Bu Xuanyin, Bu Yixuan. Suara Kaisar Alam Api terdengar berwibawa tanpa amarah. Ia berkata dengan tenang, berhentilah berpura-pura munafik di hadapanku. Kau menangis dan meratapi kematian seorang lelaki tua, tapi jangan lupakan berapa banyak orang yang telah kukorbankan dalam pertempuran beberapa hari yang lalu. Beberapa pangeran hampir semuanya tewas dalam pertempuran itu, dan guru kekaisaranku, Jenderal Agung Penjaga Langit, Pilar Agung Negara, dan sebagainya semuanya tewas. Siapa yang harus kuminta pertanggungjawaban atas semua ini? Aku mengerutkan kening dan meraung, orang menyebalkan tak tahu malu, siapa yang mengundang kalian ke dunia spiritualku? Kalian memasuki wilayah asing tanpa alasan. Bahkan jika kalian semua mati, kalian pantas mendapatkannya. Apa katamu? Kaisar Alam Api murka. Kau ini Raja Manusia setengah langkah. Kau pikir kau siapa beraninya kau bicara seperti itu padaku? Xiaoxuan, hati-hati, orang itu ada di sini. Sepupuku tiba-tiba mengirimiku pesan, matanya penuh kewaspadaan. Orang buangan. Aku menarik napas dalam-dalam. Orang buangan ini menaklukkan seluruh alam api dalam satu gerakan, membuat alam api melayaninya. Kekuatan orang ini pasti luar biasa, bahkan mungkin melebihi sepupuku. Pasukan alam api masih menyerang kota dengan panik. Kota kerajaan Kabupaten Liufeng hampir jatuh, dan hanya ada beberapa ribu pasukan bertahan di kota itu, yang tidak mampu melawan pasukan besar alam api. Atas perintah Kaisar Manusia, setidaknya 100.000 pasukan dikerahkan untuk mengepung kota. Lagi pula ia masih memiliki 300.000 pasukan di luar yang belum dikerahkan, dan kini ia akhirnya bertindak. Berdengung. Tiba-tiba sepupuku mengarahkan tombak di tangannya ke suatu tempat yang dalam di tengah hutan dan berkata dengan tenang, Ibel jahat, karena kau sudah di sini, mengapa kau tidak keluar dan bertarung secara terbuka? Hei hei, tawa sinis menggema dari kabut, lalu aura dahsyat membumbung tinggi, menindas semua orang yang hadir. Sesosok muncul dari balik kabut. Sosok itu adalah seorang pria parubaya kurus, memegang pedang lebar. Matanya tajam, dan senyum sinis tersungging di bibirnya. Ia berkata, Ratu Bu Xuanyin dari Kerajaan Utara sungguh luar biasa. Pantas saja kedua orang bodoh itu, Lu Yi dan Situ King, mati di tanganmu. Siapakah kamu di tanah pengasingan? Namaku Situ Lei, kakak laki-laki Situ King. Ia menatap kami dan mencibir, tapi jangan gugup. Meskipun Situ King adikku, dia orang yang tidak berguna. Aku tidak akan membalaskan dendamnya, tapi aku tetap akan menghabisi kalian semua. Hanya dengan cara ini aku bisa menyelesaikan misi yang dipercayakan kepadaku oleh tanah pengasingan. Sepupuku membuka telapak tangannya dengan ringan, dan dengan suara Swiss, dia menggenggam tanda formasi yang ditinggalkan oleh guru sisian di tangannya dan berkata, Situ Lei, entah kau ingin membalaskan dendam Situ King atau tidak, singkatnya kau harus mati hari ini. Sambil berbicara, sepupunya menyampaikan pesan Xiaoxuan, Xiaoyan, aku akan menahan Situ Lei dan Kaisar Manusia, dan kalian bunuh 4 Raja Manusia yang tersisa sesegera mungkin. Aku mengangguk, mengerti, kali ini, aku tak bisa menahan diri lagi. Aku harus mengerahkan segenap tenagaku. Hati pedang dan 11 cabangku harus diaktifkan sepenuhnya. Saat itu, mata indah Suyan menatapku dengan enggan dan berkata lembut, Fudi, kamu harus jaga diri. Aku sayang kamu. Kenapa tiba-tiba kau bicara begitu? Aku agak bingung dan berkata, ayo kita berusaha sekuat tenaga untuk membalaskan dendam guru. Raja-raja manusia inilah yang menghabisi guru. Kalau kita tidak menghabisi mereka, akan sulit untuk menghibur arwah guru di surga. Ya, aku mengerti. Suyan menggigit bibir merahnya, dan tiba-tiba rambut panjangnya berkibar, dan jubah Valkyrie di belakangnya pun ikut menari-nari. Sebuah kekuatan dahsyat melonjak di antara alisnya, seolah-olah sebuah segel telah terlepas. Dengan ledakan keras,
sebuah tumbukan medan meletus di pusatnya, dan cahaya suci yang tak tertandingi, cahaya cemerlang itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, garis keturunan Raja Manusianya telah sepenuhnya terbangun. Xiao Yan, sepupunya menatapnya, keterkejutan tampak di matanya. Saat Su Yan melangkah ke alam Raja Manusia, auranya secara mengejutkan tak jauh lebih lemah daripada sepupunya di alam Tailing. Khususnya, ia memancarkan aura kesucian yang tak tertandingi, aura yang awalnya bukan miliknya. Pedang Fei Yan bersiul dan menyemburkan cahaya pedang sepanjang beberapa kaki, berdentang tanpa henti, dan gumpalan bayangan pedang mulai saling tumpang tindih. Saat ini, ia langsung mencapai alam kejernihan pedang. Aku menatapnya dengan ngeri. Dia juga menatapku, matanya lembut, dipenuhi keengganan dan kerinduan, lalu berkata, aku tidak menyesali pertempuran ini. Mari kita lawan musuh berdampingan untuk terakhir kalinya, ya. Hatiku tiba-tiba terasa diremas kuat. Su Yan selalu berada di level Raja Manusia setengah langkah dan enggan menerobos. Hanya karena begitu dia menerobos, kemungkinan besar akan mengaktifkan semacam tanda, yang akan menarik beberapa tokoh besar dari alam atas dan mengubah segalanya. Sekarang, untuk melawan musuh yang kuat dan membalas dendam, dia menerobos belenggu ini tanpa ragu. Surga bergerak maju, dan seorang pria sejati harus terus berusaha memperbaiki diri. Semua orang seperti itu, termasuk kita para praktisi spiritual yang dianggap tinggi dan berkuasa di mata manusia. Perang, pedang tulang abadi tiba-tiba mengeluarkan suara berdentang, dan lapisan energi pedang dengan cepat berkumpul di permukaan bilahnya. Aku, Su Yan, dan sepupuku bergegas keluar hampir bersamaan, sementara Tante Yao mengeluarkan serangkaian formasi untuk membantu pertempuran. Menarik. Tatapan Situ Lei dingin saat ia berkata, di alam naga yang tandus ini, dua orang benar-benar telah mencapai alam ilmu pedang tertinggi. Sepertinya sisa-sisa alam naga ini tak bisa dibiarkan hidup. Sepupuku melayang di udara, menatapku dengan senyum lega karena keheranannya. Pedang tulang abadi menebas pedang Raja Manusia, dan energi pedang menghancurkannya berulang kali, langsung membuatnya terdorong mundur. Raja Manusia setengah langkah sudah mampu melawannya, seorang Raja Manusia yang kuat di tahap tengah. Hehehe, sambil memegang pedang di tangannya, ia terus-menerus melepaskan lapisan-lapisan kekuatan Raja Manusia. Ia mencibir, wah, akulah Jenderal Besar Zenyuan dari alam api. Aku telah mencapai tahap tengah alam Raja Manusia selama 10 tahun. Apa kau pikir ilmu pedangmu bisa mengalahkanku? Berhenti bicara omong kosong. Aku melayang ke udara, dan tubuh Zuk bergerak bagai kilat, memanfaatkan kecepatannya untuk melancarkan 3 tebasan pedang berturut-turut. Tak ada gerakan, tetapi energi pedang menggema, dan dengan hancurnya jantung pedang segala sesuatu, ia melancarkan serangan dari 3 arah. Setelah 3 suara klang-klang-klang, darah dan energi Jenderal Zenyuan sedikit tergencet. Salah satu ciri pencerahan hati pedang adalah ia dapat melampaui 1 tingkat untuk menekan ranah kilauan. Sekarang tampaknya memang demikian. Jenderal Zenyuan memegang pedangnya, lengannya sedikit gemetar saat dia berkata dengan dingin, Pangeran Jining, jika kamu masih tidak bertindak, apakah kamu menunggu bocah nakal ini menghabisiku sebelum kamu bertindak? Raja Manusia lain yang memegang tombak mencibir dan berkata, baiklah, aku akan bergabung denganmu untuk menghabisi sisa-sisa alam naga ini. Dikepung oleh 2 raja besar. Ketika angin dan awan bergerak, Raja Jining berjalan di udara, dengan gumpalan aura naga sejati mengalir di sekelilingnya. Ia benar-benar menguasai sebagian dari teknik naga sejati. Meskipun belum sempurna, ia telah mengembangkannya hampir hingga tingkat kesempurnaan. Ia mengangkat tangannya dan menyerang, dan cakar naga yang menjulang ratusan kaki di udara menembus langit dan jatuh dengan momentum yang mencengangkan. Bahkan sebelum cakar naga itu jatuh, ratusan prajurit Federasi Roh Naga tak mampu menahan tekanan dan tubuh mereka meledak dan mati. Dengan ayunan lengannya yang ringan, tubuhnya melayang ke udara, dan tangan kanannya mengayunkan 3 pedang untuk menepis pedang Jenderal Zenyuan. Pada saat yang sama, tinju kirinya yang penuh kekuatan melesat ke langit. Ledakan, tinju naga sejati berhadapan dengan tangan penangkap naga, dan kedua metode naga sejati beradu, tanpa pemenang yang jelas dalam hal momentum. Namun, darahku bergejolak. Tidak, Raja Jining ini bahkan lebih kuat dari Jenderal Zenyuan, dan kekuatannya telah mencapai puncak alam Raja Manusia. Aku belum pernah melihat pertarungan seganas itu seumur hidupku. Teknik naga sejati. Raja Jining tertawa terbahak-bahak bagus sekali. Aku akan mengambil Ling Sumu. Gulungan. Ia menendang dengan tendangan terbang, dan dengan ayunan ekor bak naga, ia menghantam tubuh bagian bawah Raja Jining, langsung menjatuhkannya. Namun, angin dingin bertiup dari belakangnya, dan pedang Jenderal Zenyuan menebas dengan kekuatan yang luar biasa. Terlalu sulit bagi 1 orang untuk melawan 2 orang. Dia tiba-tiba berbalik, dan energi pedang mengelilingi pedang tulang abadi untuk memblokir pedang itu. Kapan? Suara logam dan batu berbenturan, membuat Jenderal Zenyuan terkejut dan terlempar mundur. Saat itu,
Aku bertekad untuk menghabisi Jenderal Zhen Yuan terlebih dahulu, baru kemudian menghabisi Raja Jining, kalau tidak aku akan kelelahan sampai mati oleh kedua raja besar itu. Menghabisi. Terbungkus dalam kekuatan raja, ia menyerang Jenderal Zhen Yuan dengan pedang demi pedang, mendorongnya keluar dari kota kerajaan. Di belakangnya, Raja Jining mengejarku tanpa henti, dan niatnya sangat jelas. Ia ingin menghabisiku dan kemudian mendapatkan lingsu untuk mengamati teknik naga sejati yang sempurna. Untaian niat pedang yang mengandung energi pedang terus bergulir di hutan. Ketika aku mengerahkan seluruh kekuatanku dan membuka sepenuhnya hati pedang dan mata pedangku, setiap gerakan dan jurus Jenderal Zhen Yuan terlihat jelas. Ia tak berdaya melawan, bahkan tak punya kesempatan untuk melawan. Ia hanya bisa menangkis energi pedangku yang melingkupi segalanya, satu demi satu. Tiup, tiup, tiup. Lengan baju dan baju zirahnya hancur oleh energi pedang. Alam pencerahan hati pedang dikenal sebagai alam ilmu pedang tertinggi. Bahkan di alam atas, hanya segelintir orang yang dapat memahami pencerahan hati pedang. Kekuatannya sungguh tak terbayangkan. Jenderal Zhen Yuan tak mampu mengalahkannya dan hanya bisa mengandalkan fondasi kultivasinya sendiri untuk melawan kekuatan pencerahan hati pedang. Tapi aku juga sedang tidak enak badan. Raja Jining mengejarku seperti dewa jahat. Energi pedang yang terkondensasi di tubuhku diguncang berulang kali oleh kekuatan telapak tangannya. Tenggorokanku terasa terbakar dan darah sudah mengalir dari sudut mulutku. Apapun hasil pertempuran ini, hasilnya pasti akan sangat tragis. Suster Nusan, bisakah kau membantuku? Saat aku berlari cepat, dedaunan gugur dan kayu-kayu patah menari-nari liar di sekelilingku. Aku mengayunkan pedangku dengan aura yang kuat, mengarahkannya ke jantung Jenderal Zhen Yuan. Namun, pedangnya menangkisnya dengan kecepatan luar biasa. Dengan bunyi dentuman yang tajam, sebuah alur tercipta pada bilahnya, dan serpihan-serpihan besi berterbangan kemana-mana, sungguh mengejutkan. Di dalam Gunung Bingsu, suara Nusan terdengar sangat lemah. Aku telah menghancurkan sebagian besar kekuatan segel petir, tapi aku juga butuh waktu untuk pulih. Ini terlalu terburu-buru. Xiao Xuan, jaga dirimu dan jangan mati. Aku tahu, luangkan waktu untuk beristirahat. Ia berbalik dan menebas dengan ganas. Hujan bintang dengan cepat menghujani pedang Jenderal Zhen Yuan. Energi pedang itu begitu kuat hingga membuat Jenderal Zhen Yuan memuntahkan darah dan terhempas ke hutan, terpental ribuan kaki jauhnya. Sambil memuntahkan darah, ia membuka kedua lengannya untuk melepaskan kekuatan. Sesaat, seolah-olah sebuah jaring raksasa terbuka di belakangnya, meratakan seluruh hutan. Asap dan debu mengepul, dan pegunungan di sekitarnya terus berguncang. Binatang buas mana di dekat maupun jauh yang berani menghadapi pertempuran sehebat ini, mereka semua melarikan diri dan menghilang dalam sekejap mata. Jenderal Zhen Yuan, jika kau mengeluarkan kartu trufmu lagi, aku khawatir kau akan dibunuh oleh bocah jahat dari alam naga ini. Dia memiliki hati pedang yang jernih. Beraninya kau meremehkan orang seperti itu. Raja Jining tertawa dingin. Dia tidak bertarung dengan sekuat tenaga, dan sepertinya dia tidak yakin bisa mengalahkanku. Sebaliknya, dia ingin menggunakan Jenderal Zhen Yuan untuk menguras kekuatanku dan pada akhirnya mendapatkan keuntungan terbesar bagi dirinya sendiri. Pasti ada banyak intrik dan tipu daya di antara kekuatan di alam api. Mendengus, Jenderal Zhen Yuan berteriak pelan, membuka tangannya, dan memanggil sebuah pagoda yang memancarkan aura senjata suci. Senjata ini tampak seperti senjata pembunuh yang kuat dengan aura menghabisi yang kuat. Saat Jenderal Zhen Yuan mengangkat tangannya, pagoda itu langsung membesar, cukup untuk menutupi area seluas ratusan meter. Pagoda itu jatuh dari langit dengan keras, menghancurkan segalanya bagai gunung. Tentara melemparkan gunung. Sebuah stalagmit muncul di tanganku. Nusan tidak memiliki kekuatan untuk membantuku, tetapi Bingzushan masih bisa digunakan. Tepat ketika aku menuangkan kekuatan Raja Manusia ke dalam Bingzushan, seluruh stalagmit memancarkan aura agung dan terus membusuk. Ribuan senjata magis berubah menjadi pilar surga dan menusuk langsung ke arah pagoda. Tiba-tiba, terdengar gemuruh terus-menerus di udara, dan kedua senjata magis itu terus bertabrakan. Desir, di belakangku, tombak Raja Jining menyapu kekosongan dan mengenai punggungku, membuatku lengah. Dengan suara keras, energi pedang pelindung akhirnya hancur setelah dihantam terus-menerus, berubah menjadi aliran pedang yang tajam, menebas Raja Jining yang menyerang secara tiba-tiba, meninggalkan bekas darah tipis di pergelangan tangan dan lengannya. Namun, luka yang ditimbulkannya jauh lebih serius. Kulit di punggungku robek dan energi pedang pelindung menghilang, dan setelan pertempuran pedang bulan langsung terpotong-potong. Setelan pertempuran dari dunia spiritual itu tidak cukup untuk menahan serangan seorang pria kuat tingkat puncak di alam Raja Manusia. Mulutku penuh dengan bau darah. Aku memegang Gunung Bingzu di tangan kiriku dan pedang tulang abadi di tangan kananku. Aku meludahkan busa darah dan menatap Raja Jining dengan tatapan dingin. Di saat yang sama, aku waspada terhadap Jenderal Zhen Yuan. Seluruh tubuhku sedikit membungkuk, seperti binatang buas. Dua orang ini terlalu kuat.
Bahkan jika aku menggunakan hati pedang, aku tetap tidak bisa mematahkan usaha gabungan mereka. Apa aku benar-benar harus menggunakan kekuatan Bai Xiuluo? Begitu meridian abadi terbuka, kekuatanku pasti akan meningkat 3 hingga 5 kali lipat dalam sekejap, dan aku bisa dengan mudah menghabisi kedua orang ini. Tetapi jika aku menjadi seperti itu, bisakah aku tetap bertarung demi dunia spiritual? Bagaimana jika sepupuku dan Suyan datang membantuku dan aku tak sengaja menyakiti mereka? Pertarungan seekor binatang yang terjebak tidak lain hanyalah perlawanan putus asa. Pangeran Jining tertawa terbahak-bahak. Jenderal Zhen Yuan, mengapa Anda tidak bertindak dan menghabisi orang ini? Jenderal Zhen Yuan memegang pedangnya secara horizontal, mengendalikan pagoda dengan satu tangan, dan menggenggam pedang erat-erat dengan tangan lainnya. Ia meraung dan menyerbu ke depan, bahkan mulai mengubah pertahanan menjadi serangan. Kurasa ia pasti mengira aku terluka dan waktunya telah tiba. Pedang itu berdentang, dan gerakannya tampak agak lambat di mataku. Angin dingin bertiup, dan keduanya saling berpapasan. Engah, pedang tulang abadi langsung menembus lengan kirinya. Di bawah cengkeraman pedang, energi pelindungnya hancur total, dan seluruh lengannya terpotong. Harga yang harus dibayarnya adalah pedangnya menebas pinggangku, meninggalkan luka sekitar 1 inci, dan darah terus mengalir. Dalam sekejap, Jenderal Zhen Yuan melihat lengannya jatuh ke tanah. Wajahnya memucat kesakitan, tetapi ia tampak semakin ganas. Tiba-tiba ia meludahkan seteguk darah ke pagoda, membuat cahaya pagoda yang ganas semakin terang. Ia meraung liar, minumlah darahku dan bunuh dia. Kau harus menghabisi bocah ini. Pagoda itu bersinar dengan kecemerlangan yang luar biasa, auranya benar-benar melampaui Bing Zushan. Apakah dia mengorbankan nyawanya sendiri untuk melepaskan kekuatan tertinggi dari instrumen ajaib itu? Saya tidak tahu metode ini dan tidak tahu cara menggunakannya. Ledakan, citra Dharma pagoda itu menekannya, dan tak ada cara untuk menghindar. Seluruh tubuhnya terhempas langsung ke tanah. Jubah Dewa Bela Diri di belakangnya hancur berkeping-keping, dan kulit di bahu serta kepalanya lecet dan berlumuran darah. Ia tampak sangat menyedihkan. Kekuatan penghancur pagoda ini terlalu kuat. Begitu pedang itu keluar dari tanah, energi pedang itu meraung, dan sebuah pukulan yang sangat cepat menembus perut Jenderal Zhen Yuan. Jika kau ingin menghabisiku, kau harus membayar harganya. Darah dan energi di tubuhku terus mengalir kembali, dan pikiran pedangku yang jernih terus menghasilkan lebih banyak energi pedang, tetapi masih butuh waktu sebelum aku bisa memadatkan energi pedang pelindung lagi. Lagi pula, aku masih dalam tahap awal pikiran pedang yang jernih, dan masih jauh dari mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, energi pedang di sekitar ujung pedang meledak, menghancurkan andalam Jenderal Zhen Yuan hampir seketika. Ah! Seorang pria kuat di tahap tengah alam Raja Manusia mengalami remuk andalamnya. Rasa sakitnya bisa dibayangkan. Perutnya tertusuk langsung, dan jantung pedang menciptakan lubang besar. Seluruh tubuhnya terdorong ratusan meter, menghancurkan hutan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, bahunya kembali terbentur keras. Harga dari setiap luka serius Jenderal Zhen Yuan adalah luka serius bagi Raja Jining. Ledakan, seluruh tubuhnya berguling-guling di tanah, tulang belikat kirinya remuk, rasa sakitnya tak tertahankan, separuh tubuhnya seakan kehilangan kesadaran dalam sekejap, dan ia memuntahkan seteguk darah lagi. Di udara, sesosok tubuh melayang turun, ujung tombaknya berkelebat, dan serangan Raja Jining secara tak terduga merupakan perpaduan antara langit dan manusia, membentuk pusaran, menggulung kayu dan dedaunan yang patah di sekitarnya, lalu menikamnya dengan cepat. Prajurit lemparkan gunung dan serang. Gunung kuno itu meraung liar, tetapi metode serangan Bing Zushan tak mampu berbuat apa-apa terhadap lawan. Detik berikutnya, tombak Raja Jining menembus tepat ke lengan kiriku, dan dengan bunyi puff, tombak itu memakukanku dalam-dalam ke tanah. Di bawah cekikan seorang Raja Manusia yang kuat, salah satu lenganku langsung berubah menjadi kabut berdarah. Rasa sakit yang hebat hampir tak tertahankan, membuat orang pingsan. Hati pedang segala hal menenangkan pikirannya dan langsung menendang. Kaki kanannya dipenuhi energi naga sejati dan menghantam perut Raja Jining dengan ayunan ekor naga. Ledakan. Di tengah ledakan keras itu, Raja Jining meratap dan memuntahkan darah, lalu tubuhnya melayang ke langit. Wah, kamu cari mati. Di kejauhan, sesosok tubuh terbang. Aku melihat perut Jenderal Zhen Yuan dipenuhi kekuatan raja. Ia menebas pedang itu ke udara, seolah ingin membelahku menjadi dua. Seluruh tubuhku mati rasa dan aku hampir tidak bisa bergerak. Namun, Jenderal Zhen Yuan harus dibunuh terlebih dahulu. Dengan lembut mengangkat tangan kanannya, ia menatap Jenderal Zhen Yuan dengan mata pedangnya. Tepat saat tubuhnya jatuh, seberkas api melesat menembus langit. Itu adalah salah satu jurus pamungkas seni rahasia naga sejati, penciptaan langit. Menabrak, separuh tubuh Jenderal Zhen Yuan hampir seketika musnah dalam api, tetapi pedangnya masih menebas dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan suara keras, rasa sakit yang hebat menjalar dari dada. Pedang itu menembus tubuh lebih dari 5 inci,
mematahkan dua tulang dada. Di bawah tekanan medan yang menghancurkan dari orang kuat di tahap tengah alam Raja Manusia, tubuhnya hampir hancur, dan darah serta daging beterbangan kemana-mana. Dengan suara bang, Jenderal Zheng Yuan jatuh tak jauh dari situ, tanpa napas tersisa, dan terbunuh oleh serangan Keitian. Aku memaksakan diri untuk duduk dan mencabut pedang dari dadaku, tetapi tiba-tiba aku merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku mendongak dan melihat tombak terbang ke arahku. Aku tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, dan ujung tombak itu langsung menusuk dahiku. Engah, tombak itu menembus, dan langit serta bumi menjadi kosong. Apakah aku akan mati seperti ini? Tubuhnya hancur sedikit demi sedikit dan musnah akibat kekuatan tombak. Aku seakan melihat tubuhku yang hancur, dengan alis mataku tertusuk tombak, dan seluruh tubuhku mati. Bukan hanya tubuhku yang rusak, bahkan reruntuhan jiwaku pun mengalami kerusakan yang dahsyat. Apakah metode Phoenix masih dapat memungkinkan saya terlahir kembali dari abu? Sesosok perlahan turun dari langit. Raja Jining menarik tombaknya ke udara dan berkata dengan dingin, dia benar-benar mati seperti ini. Bagaimanapun juga, dia adalah sisa dari alam naga dan tak akan mampu menahan satu pukulan pun. Reruntuhan spiritual runtuh, seolah seluruh daratan runtuh. Rasa sakit yang membakar dari lubuk jiwa tak tertahankan, dan seluruh pribadi seakan terkubur dalam lautan api ini. Namun aku tahu bahwa hati pedang segala hal masih menjaga reruntuhan spiritual dan hati asli yang telah hancur. Di sekujur tubuhku yang hancur, gumpalan tanda Phoenix memancarkan suara tajam, dan simbol-simbol yang tak terhitung jumlahnya mulai terbentuk, membentuk formasi heksagonal dengan aura suci yang mendalam di sekelilingnya. Seluruh bumi bergemuruh dan bergetar, dan dalam sekejap, napas kehidupan yang terputus mulai berkumpul kembali. Raja Jining menatapnya dengan dingin, matanya dipenuhi dengan niat menghabisi, dan bertanya, hukum Phoenix. Detik berikutnya, ia tertawa terbahak-bahak, seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan Raja Manusia Putih. Ia berkata, jarang sekali seseorang di alam bawah bisa menguasai teknik naga sejati dan teknik Phoenix, dan telah menguasai ilmu pedang hingga mencapai pencerahan hati pedang. Nak, aku akan memberimu kesempatan sekarang. Jadilah muridku, Raja Jining, dan layani alam api mulai sekarang. Aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Di tengah kobaran api, tubuhku perlahan terbentuk, menjalani proses nirwana yang amat menyakitkan, tetapi aku tetap berkata di setiap kata aku tidak akan menjadi guk-guk. Kalau begitu, kau sedang mencari kematian. Raja Jining adalah orang yang cerdas. Ia meraung dan mengayunkan tombaknya. Tiba-tiba, puluhan aura naga sejati berputar-putar dan berubah menjadi bayangan naga sejati yang melesat maju, mencoba menghentikan kelahiran kembali Phoenix dari api. Namun, pada saat ini, tanda Phoenix merasakan krisis yang akan datang, dan dengan teriakan tajam lainnya, seekor Phoenix api membentangkan sayapnya dan terbang ke langit. Bulu-bulunya yang menyala-nyala melepaskan kekuatan dahsyat yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan semua serangan Raja Jining. Teknik Phoenix yang benar-benar sempurna dapat melindungi dirinya sendiri selama proses nirvana. Teknik ini memang sangat berbeda dari teknik Phoenix yang belum sempurna yang dikuasai Suang Han di awal. Mata Raja Jining seterang kilat. Ia menunggu dengan tenang 100 kaki jauhnya, mengamati tanpa sepatah kata pun. Zizi, tubuhnya terus pulih, dan lengan yang hancur pun beregenerasi. Seluruh tubuhnya tampak bercahaya, dan kulit yang baru terbentuk semakin berkilau. Darah di bawah kulitnya tampak mengalir deras bagai magma, dan kekuatan Raja Manusia di 11 cabangnya tampak menderu bagai air bah. Tubuhnya terbungkus api, dan ia perlahan berdiri dari reruntuhan, seolah terlahir kembali sebagai dewa perang yang penuh nafsu. Panggilan. Aku menghela napas lega, membuka mata, dan menggenggam pedang tulang abadi, rasa sakit di tubuhku menghilang. Ketika aku melihat reruntuhan roh lagi, aku menemukan bahwa reruntuhan roh segala hal telah terbentuk kembali setelah ledakan, dan menjadi lebih besar, setidaknya 2 kali lipat ukuran aslinya. Semakin besar reruntuhan roh, semakin kokoh fondasinya, seperti keajaiban metode Phoenix dalam legenda, setiap nirvana akan merangsang potensi dalam tubuh, dan semakin banyak nirvana, semakin kuat pula kekuatannya. Melihat Raja Jining, dia jelas terkejut sesaat, lalu dia tertawa. Apa yang kamu tertawakan, tanyaku. Ada penghinaan di matanya. Apakah kau pikir kau bisa mengalahkanku seperti ini? Mengapa tidak? Raja Jining berkata dengan tenang, setiap hukum surgawi memiliki hukum keseimbangan. Meskipun hukum Phoenix sangat kuat, ia juga menguras sebagian besar esensimu setelah nirvanamu. Meskipun kau sekarang terlahir kembali di nirvana Phoenix, kekuatanmu kurang dari 50% dari sebelumnya. Dengan kata lain, jika kau tidak punya cukup waktu untuk pulih setelah nirvanamu, kau akan menjadi lebih lemah. Benar, kan? Hatiku diam-diam merinding. Pria ini adalah Raja Manusia Alam Api, dan dia pastilah yang terbaik di antara para Raja Manusia Alam Api. Dia telah melalui ratusan pertempuran dan diperkirakan telah hidup setidaknya hampir 100 tahun.
Dia telah mengalami lebih banyak pertempuran berdarah daripada aku. Dia memang berpengalaman dan sangat tenang. Terlebih lagi, Raja Jining sendiri sangat kuat. Lawan seperti itu adalah yang paling sulit dihadapi. Apa aku benar? Raja Jining mencibir, memegang tombaknya. Sekarang, aku memberimu kesempatan lagi. Maukah kau menjadi muridku dan berbalik dari kejahatan menjadi kebaikan? Aku selalu berada di dalam terang, bagaimana mungkin aku bisa meninggalkan kegelapan dan bergabung dengan terang? Aku tersenyum dan berkata, orang menyebalkan sepertimu yang menghabisi orang tak bersalah tanpa pandang bulu, sekuat apapun dirimu, kau tak layak menjadi tuanku. Kau sedang mencari kematian. Raja Jining menggeram dan mengarahkan tombaknya dengan ringan ke arahku. Seketika, ujung tombak itu menciptakan gelombang udara melingkar yang terus menekanku. Kultivasinya di wilayah itu telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Ketika satu hal semakin kuat sementara yang lain melemah, ia benar-benar ingin menggunakan wilayahnya untuk menghabisiku dari jarak jauh. Aku merasakan sensasi geli di wajahku, seolah-olah ribuan tombak menusuk tubuhku. 11 meridian dengan panik memobilisasi kekuatan Raja Manusia di tubuhku. Dengan teriakan keras, energi pedang pelindung berkumpul kembali. Aku menggoyangkan lenganku pelan, dan pedang tulang abadi, dengan kekuatan jantung pedang, menebas beberapa kali dalam sekejap. Setiap pedang mengandung kekuatan energi pedang, dan suara tebasan di udara terdengar mendesis. Dalam sekejap, pedang itu bertabrakan dengan gelombang energi tombak lawan, saling bertabrakan, dan akhirnya lenyap. Menghabisi. Raja Jining datang dalam wujud bayangan, tombaknya melesat lurus ke udara dan menekan bahuku dengan kecepatan yang amat tinggi. Meskipun mata pedangku bisa melihat gerakan Raja Jining, gerakannya terlalu cepat dan aku tidak punya waktu untuk bereaksi. Aku hanya bisa menggunakan teknik Suzaku untuk bergerak ke samping dan menghindarinya, tetapi aku tetap tertiup angin kencang dari tombak itu. Saat aku mengayunkan tubuhku, pedang tulang abadi berubah menjadi cahaya dingin dan menusuk leher Raja Jining. Saat ini, satu-satunya cara untuk menang adalah dengan memanfaatkan keunggulan hati pedangku yang jernih. Hahaha, Raja Jining tertawa terbahak-bahak, dan lehernya sedikit miring. Pedang tulang abadi meninggalkan bekas darah dangkal di ujung lehernya, tetapi di saat yang sama, aku tiba-tiba merasakan sakit yang tumpul di perutku, dan terkena tombak Raja Jining. Ledakan. Seluruh tubuhnya langsung terpental. Jika bukan karena energi pedang yang melindungi tubuhnya, serangan ini pasti berbahaya. Tidak, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Setiap serangan Raja Jining setidaknya 3 kali lebih kuat daripada seranganku. Lagi pula, kekuatanku telah melemah setelah terlahir kembali dari api, jadi kami tidak lagi berada di level yang sama. Bahkan kecepatanku, yang kubanggakan, jauh lebih rendah daripada Raja Jining. Bahkan jika aku menggunakan teknik tubuh Suzaku, aku tidak dapat mengejar kecepatan Raja Jining, dan aku berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam hal pasif. Nak, bersiaplah untuk mati. Tombak-tombak yang terbungkus angin dingin langsung menyerang dari kiri dan kanan, namun bahkan dengan mata surgawi dao pedangku yang aktif, aku tak bisa membedakan mana yang mana. Kecepatannya luar biasa. Pedang tulang abadi di kanan, Bing Zusan di kiri, keduanya menangkis, tetapi langsung kehilangan arah, hanya menyisakan bayangan. Mata surgawi dao pedangku bisa dengan jelas melihat serangan yang datang, tetapi aku tak mampu mengimbanginya. Rasa dingin yang menusuk tulang datang dari atas kepalaku, serangan sesungguhnya datang dari atas. Desir, tombak itu datang dengan sedikit rasa dingin, bagaikan kilatan petir. Kecepatannya terlalu cepat, dan serangan ini sungguh mematikan. Aku mundur sekuat tenaga, dan jantung pedangku berevolusi menjadi niat pedang untuk menangkisnya, tetapi aku masih terkejut dan terlempar, menyemburkan darah. Tanpa berpikir panjang, aku melarikan diri. Kemampuan gerak tubuh Suzaku mencapai puncaknya, dan seluruh tubuhku berubah menjadi kilatan petir dan melesat menembus hutan belantara. Mau lari apa? Kamu bisa lebih cepat dariku. Mata Raja Jining tajam saat ia mengejarnya sambil tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya bergerak secepat kilat, dan sayap emas muncul di lengannya. Auranya begitu suci. Apakah itu teknik gerakan Kunpeng yang legendaris? Rasa tertindas yang fatal datang dengan cepat. Kesenjangan di ranah ini telah mencapai titik yang tak terelakkan. Bahkan, aku baru setengah langkah menjadi Raja Manusia, sementara lawanku berada di puncak ranah Raja Manusia. Ada 3 ranah utama di antaranya tahap awal, tengah, dan akhir ranah Raja Manusia. Pertarungan antara keempat ranah ini sungguh brutal. Di belakangnya, seekor burung dewa terbang tinggi ke angkasa, mengepakkan sayapnya dan menghantam langit, bagai dewa yang turun ke bumi. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi ikan peri raksasa dan tiba-tiba menyelam ke dalam kabut tak berujung, sejelas seekor naga yang memasuki lautan. Sungguh gerakan tubuh Kunpeng, terkadang Kun, terkadang Peng. Dalam hal kecepatan, Suzaku dan Kunpeng juga yang terbaik di antara 10 binatang suci, tetapi ranah Raja Jining lebih tinggi daripada ranahku, jadi kecepatan yang bisa ia gunakan tentu saja lebih cepat. Dalam waktu kurang dari beberapa tarikan napas, ia akan segera diburu.
Ledakan. Tubuh Raja Jining melesat ke udara, dan pepohonan dalam radius ratusan meter di sekitarnya langsung hancur oleh medan dahsyatnya. Tombak itu memadat menjadi panjang ratusan kaki dan langsung menukik dari udara di belakangku. Sebelum mendarat di tanah, hutan dan bukit-bukit di bawahnya runtuh satu demi satu, dan tubuhku merasakan tekanan yang hampir menghancurkan. Apakah ini kekuatan sejati dari puncak alam Raja Manusia? Menakutkan sekali. Tanpa memberinya waktu untuk berpikir, aku mengumpulkan seluruh kekuatanku, menyuntikkan energi pedang yang besar ke dalam pedang tulang abadi, berteriak ke langit dan menyerang, langsung mengayunkan pedang abadi untuk membelah bulan. Ledakan. Dua energi dahsyat saling bertabrakan. Meskipun pedang abadi Zhan Yue memiliki keunggulan energi pedang, energi itu tetap terkikis sedikit demi sedikit. Detik berikutnya, tubuhku terguncang bersama pepohonan dan gunung-gunung di sekitarnya. Pakaianku yang sudah pangkemping kembali robek. Aku berlumuran darah, dan otot-ototku yang bermandikan keringat bersinar gelap. Dia memuntahkan seteguk darah, menggunakan keterampilan tubuh Suzaku untuk terbang, dan bersembunyi di pegunungan lain. Apakah kamu belum menyerah? Tawa Raja Jining bagaikan Yama yang jatuh dari langit, bagai cambuk maut tua, kau seharusnya dianggap pemuda terkuat di alam naga. Sayang sekali kau harus mati di sini sebelum kau bisa dewasa. Sungguh sayang, tapi siapa yang bisa kusalahkan ini salahmu sendiri karena begitu keras kepala dan berani melawan serta menghabisi begitu banyak prajurit alam apiku. Kau harus mati hari ini. Jantungku berdebar kencang. Raja Jining akan menghabisiku. Pada saat ini, secercah kekuatan spiritual muncul dari penerbangan cepat itu dan meresap ke dalam gelang transmisi suara. Ia menemukan tanda kehidupan Tantai Yao dan berkata, "Ayao, Raja Manusia yang kulawan terlalu kuat. Aku hampir kalah, jadi aku hanya bisa menggunakan kekuatan meridian abadi untuk berubah menjadi Bai Xiuluo. Kau harus ingat untuk memperingatkan semua orang bahwa tidak seorang pun diizinkan memasuki kedalaman alam liar agung untuk menemukanku. Kembalilah setidaknya 3 hari kemudian." Aku mengerti, hati-hati, kata Tantai Yao lirih, tanpa banyak bicara, karena takut aku akan terganggu. Ayo lakukan. Tiba-tiba aku mendarat di sebuah gunung kuno yang gersang, menginjak dedaunan yang berguguran. Gumpalan udara putih bergulung-gulung di sekitarku, membentuk pusaran air yang melilit tubuhku. Rambut dan kulitku perlahan-lahan berganti warna menjadi perak, dan tak lama kemudian, hanya warna pucat yang tersisa di pupil mataku. Ketika api pucat mewarnai alis dan rambut pendekku, seluruh tubuhku langsung dipenuhi embusan napas kematian yang mengerikan. Bagaimanapun juga, Bai Xiuluo harus menggunakan kekuatan ini. Tubuhku diselimuti api pucat, dan dedaunan gugur di sekitarku bergoyang mengikuti napasku, sungguh pemandangan yang spektakuler. Rasanya saat ini, aku telah menjadi penguasa dunia ini, tetapi penguasa seperti ini sepenuhnya condong ke arah kematian. Kematian adalah kekuatan penghancur yang menakutkan, dan aku enggan menatap mata sepasang pupil pucat ini. Di udara, Raja Jining memegang tombak di tangannya, tubuhnya diselimuti kekuatan manusia putih. Ia menatapku dengan dingin. Kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan mengubah penampilanmu. Kesombongan yang tak berujung, dan aura kekerasan muncul di hatiku, seolah hatiku baru saja terbuka sepenuhnya saat ini. Aku tak kuasa menahan diri untuk tidak mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Aku menatap Raja Jining dengan tatapan jijik dan berkata, "Orang menyebalkan, kau benar-benar tak tahu bagaimana hidup atau mati." Raja Jining sepertinya merasakan aura kekerasan Bai Xiuluo, dan hati daunnya sedikit goyah, tetapi dengan teriakan nyaring, semangat juangnya kembali menyala. Ia mengarahkan tombaknya dan berteriak, "Monster, bukan manusia atau hantu, aku akan mengirimmu ke tempat asalmu." Kekuatan Raja Manusia disuntikkan ke dalam tombak, dan seberkas cahaya melesat ke arahnya, berubah menjadi angin dingin, dan dalam sekejap mata, cahaya itu mengembun menjadi bayangan naga sungguhan yang menerkamnya, sangat tajam. Pemahaman Raja Jining tentang teknik naga sejati telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, tetapi sayangnya teknik naga sejati itu belum lengkap, dan kekuatannya sangat berkurang. Di mataku, itu sama sekali bukan apa-apa. Menghabisi. Dengan raungan liar, pedang tulang abadi berputar cepat, dan gumpalan energi pedang meraung bersama kekuatan pucatnya, berubah menjadi pusaran yang menyapu citra Dharma naga sejati yang dilepaskan oleh Raja Jining. Detik berikutnya, di bawah energi pedang yang dahsyat, citra Dharma naga sejati terus meraung, dan sisik-sisiknya terkoyak satu persatu. Kemudian tubuhnya dihancurkan oleh niat pedang yang tak berujung, memperlihatkan tulang-tulangnya yang membusuk, dan ia pun tak terlihat dalam sekejap mata. Berdengung. Ruang tiba-tiba menjadi gelap. Aku sudah berada di atas kepala Raja Jining. Aku menekan dan menendang dahinya. Raja Jining segera berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke dalam gunung kuno di bawahnya. Setelah 3 tarikan napas, gunung kuno itu tiba-tiba runtuh. Raja Jining berdiri di reruntuhan, memuntahkan darah, dengan helaian darah mengalir dari kepalanya, tampak mengerikan dan mengerikan. Sangat bagus. Ia mencibir,
kau berhasil membuatku marah. Aku telah berlatih sejak muda, dan telah mencapai laut spiritual 9 lapis dan hati pedang tingkat pertama. Kini aku akhirnya bertemu lawan yang sepadan. Sebagai imbalannya, aku bisa membiarkanmu mati dengan bermartabat. Sambil berbicara, ia meraung, dan kekuatan di tubuhnya meletus sepenuhnya. Benar saja, laut spiritual 9 lapis berguncang, dan hati dao angin surgawi tingkat pertama pun mulai bergetar. Raja Jining ini sangat kuat, dan ia pastilah pahlawan langka di alam api. Pantas saja ia bisa begitu sombong. Bahkan saat menghadapiku setelah kebangkitan Vena abadi, ia tetap sangat tenang. Namun, pada saat ini, api pucat itu menjalar ke seluruh hatiku, dan aku menjadi semakin gila. Zuk mengaktifkan gerakan tubuhnya dan menghabisi dengan kecepatan yang luar biasa. Pedang tulang abadi berisi energi pedang dan menebas kepala Raja Jining dengan keras. Tombak itu diangkat secara horizontal, kekuatan Raja Manusia dicurahkan ke dalamnya, dan Raja Jining meraung dengan tatapan ganas di matanya, dan gumpalan energi naga sejati disuntikkan ke dalam tombak itu. Ia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Ayo, monster, biarkan aku bertarung denganmu dengan gembira." Kong, pedang tulang abadi mengguncang tombak itu, menghancurkannya sepenuhnya, dan langsung menggoyangkan tombak itu kembali. Pada saat yang sama, tinju kiriku, yang dibalut kekuatan Bai Xiuluo, menghantam wajahnya. Setelah ledakan keras, gigi depan Raja Jining juga copot, dan seluruh tubuhnya terbanting ke tanah yang dalam, dan napasnya menjadi jauh lebih lemah. Mata surgawi pedang itu terbuka, melihat menembus lapisan batu dan langsung mengunci posisi Raja Jining. Ia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya lagi. Pedang itu langsung menebas batu. Api pucat dan energi pedang menyatu dan melesat jauh ke dalam tanah. Ia berteriak, "Bangkit!" Ledakan. Dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, lapisan batuan bawah tanah gunung kuno itu runtuh, seolah-olah badai pucat telah muncul, dan tubuh Raja Jining berada di dalamnya. Aura pelindung di tubuhnya perlahan-lahan hancur. Ia menatapku dengan ngeri di wajahnya, seolah-olah ia tak pernah menyangka bahwa setelah berubah menjadi Bai Xiura, ia akan menjadi begitu kuat hingga tingkat yang sangat mengerikan ini. Ia terbang, meninggalkan cahaya putih di udara. Aku meninjunya tepat ke dada Raja Jining. Retakan. Raja Jining terbang lagi, mematahkan beberapa tulang rusuknya dan memuntahkan darah dengan liar ke udara. Ia melintasi bumi dengan kekuatan Raja Manusianya sendiri, menghancurkan ratusan kaki hutan, meninggalkan jejak asap dan debu yang mengerikan, dan napasnya kembali tercekat. Ia memuntahkan seteguk darah, gemetar saat berdiri kembali, memegang tombaknya. Sang Raja Manusia berjuang keras untuk menyembuhkan luka-lukanya, matanya melotot tajam ke arahku sambil berkata, "Akulah jenius tak tertandingi dari alam api, orang yang paling mungkin menjadi kaisar manusia di masa depan. Kau pikir kau siapa? Beraninya begitu kau hanyalah monster." Masuk menembus asap dan debu, seluruh tubuhku diselimuti api pucat Bai Xiuluo, aku sangat panik, ingin tenggelam dalam pembantaian itu. Menatapnya dengan sepasang pupil pucat, aku berkata ringan sekalipun aku monster, aku tak terkalahkan. Dia melangkah turun dengan suara keras dan menginjak-injak Raja Jining ke tanah. Ledakan. Hutan di sekitarnya terus runtuh, dan tubuh Raja Jining terus jatuh, meluncur langsung ke ngarai buatan di tengah hutan. Baju zirahnya hancur berkeping-keping, dan energi internalnya hancur total. Bahkan jantung taonya terpukul hebat, dan ia hampir roboh. Ia terus-menerus muntah darah, dan keganasan di matanya jauh berkurang, digantikan oleh permohonan. "Jangan bunuh aku. Aku bisa memberimu posisi tinggi dan gaji besar. Jangan bunuh aku." Aku mendekat selangkah demi selangkah, energi pedang berputar di sekitar pedang tulang abadi. Hatiku dipenuhi amarah dan niat menghabisi, tetapi aku masih setengah sadar. Air mata mengalir dari mataku yang pucat, dan aku berkata dengan gemetar, "Kau menghabisi tuanku, Sisian. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu pergi benar, aku monster. Aku telah menghabisi banyak orang dan tak pernah membiarkan siapapun pergi. Kau tidak ingin menghabisiku," ratap Raja Jining. Namun, tiba-tiba aku mengangkat tanganku untuk memasukkan pedang tulang abadi ke sarungnya di belakang punggungku, lalu aku mengangkat tanganku dan meninju hidung Raja Jining. Dalam sekejap, hidungnya bengkok, darah mengucur deras, dan bahkan salah satu matanya patah. Saat itu, pertahanan Raja Jining telah sepenuhnya hilang, dan mustahil baginya untuk menghentikanku. Apakah itu menyenangkan? Saya meraung dan meninjunya lagi, merontokkan gigi depannya yang tersisa. Raja Jining meronta dengan panik, cincin ruang di jarinya bersinar, dan tiba-tiba ia mengeluarkan perisai kecil sepanjang setengah meter dan memegangnya di tubuhnya, mencoba menangkis seranganku. Perisai kecil ini sangat luar biasa, dan tampaknya merupakan senjata sihir tingkat dewa. Tak heran, orang kuat yang telah mencapai tingkat Raja Jining pasti punya beberapa rencana cadangan, dan perisai kecil inilah rencana cadangannya. Namun, bisakah itu dihentikan? Raungan, bagaikan auman binatang buas, dipenuhi niat menghabisi,
memenuhi seluruh hati, dan tinju-tinju itu terus berjatuhan, menghantam dengan liar, membuat dirinya berdarah. Namun, perisai kecil itu juga kempes dan hancur berkeping-keping. Tinju besi itu menghantam wajah dan dada Raja Jining tanpa halangan apapun, dan ia memukulnya secara acak tanpa gerakan lain. Dalam beberapa tarikan napas, perisai kecil itu berubah menjadi serpihan tembaga dan besi tua, dan lengan Raja Jining hancur berkeping-keping, lalu kepalanya meledak. Tubuhku melayang di udara, melampiaskan hasrat menghabisi dan amarah di hatiku. Tinjuku mendarat di lubang yang dalam, hingga akhirnya seluruh tubuh Raja Jining hancur menjadi genangan debu, dan aku berhenti ketika tak ada sepotong pun tulang yang patah. Niat menghabisi melonjak, dan sisa kesadaran terakhir pun tertelan. Aku tahu betul apa yang kulakukan, tetapi aku tak bisa mengendalikan tubuh ini. Ia telah sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan Bai Xiuluo. Ini juga adegan yang paling kutakuti. Banjir. Tubuh itu tiba-tiba melayang ke udara, meninggalkan gua tempat Raja Jining dimakamkan. Matanya menatap ke arah timur, mencari target berikutnya. Ia terbang menjauh dengan cepat. Di antara pegunungan, seekor binatang raksasa bertubuh menjulang tinggi sedang berjalan. Binatang itu adalah binatang yang dapat menabrak gunung, dan sudah dewasa. Kekuatannya sebanding dengan puncak alam Raja Manusia. Ia mengangkat kepalanya, matanya menatapku. Merasakan ketakutan itu, ia berkata melalui telepati, "Monster, dari mana asalmu?" Desir, pedang tulang abadi menyapu langit, dikelilingi oleh kekuatan pucat dan energi pedang, dan kepala besar berguling langsung dari tubuh binatang penghancur gunung. Pembunuhan. Aku benar-benar menjadi gila, dan hanya menghabisi yang bisa menghilangkan rasa sakitku. Bunuh, bunuh, bunuh. Padang gurun luas 100 mil di belakang monster penghancur gunung itu adalah tempat berkumpulnya para monster buas. Satu orang menebas dengan pedang, dan tak peduli apakah itu monster misterius tingkat 9, monster buas tingkat menengah, atau bahkan monster buas tingkat tinggi, mereka akan dibantai tanpa ampun. Darah, kekuatan Raja Manusia, dan kekuatan pucat di dalam tubuh terus-menerus terkuras, tetapi ada juga perasaan gembira. Bukankah ini perasaan bertarung di alam tertinggi yang dikejar oleh seni pertempuran? Selama 3 hari 3 malam, pertempuran berdarah terjadi di hutan belantara. Ketika aku muncul kembali berlumuran darah, yang tersisa hanyalah bangkai para binatang buas di hutan belantara ini. Jumlah binatang buas yang mati di bawah pedang tulang abadi lebih dari 1000, bahkan mungkin puluhan ribu. Setelah meminum darah para binatang buas, pedang tulang abadi menjadi semakin suci, seolah-olah telah menjadi pedang suci yang dapat menghabisi ibel dan mempertahankan jalan. Tubuhnya terluka parah dan hampir runtuh. Kekuatan Raja Manusia di tingkat ke-10 lautan spiritual hampir habis, dan kekuatan pucatnya juga telah padam. Ia telah mencapai batasnya. Ledakan. Dia jatuh tepat di bawah pohon tua dan tertidur. Mimpi itu kacau balau. Aku melihat banyak orang, termasuk Suyan, sepupuku, dan guruku Sisian yang gugur dalam pertempuran. Meteorit yang jatuh dari langit menghancurkan segalanya, termasuk orang-orang yang kusayangi. Tak berdaya dan tak berdaya, aku berlutut di tengah padang gurun. Kulihat sosok sepupuku, Bu Suanyin, Suyan, dan Sisian, menghilang satu persatu. Mereka semua menatapku dengan senyum di wajah mereka. Xiaoxuan, kamu adalah kebanggaan saudara perempuanku. Pecinta kuliner, kamu. Ayo, bocah nakal, kau masih belum cukup kuat. Suara mereka perlahan menghilang, dan aku mengepalkan tanganku, berlutut di dunia keselamatan, tersesat dan kehilangan arah, tidak tahu apa yang sedang kualami. Apakah aku masih hidup? 690.